terima Yesus, begitu ya? Nah itu double. Makanya Dan itu dalam Kristen gini Bang bisa Andri. off-road itu. Iya. Itu dia tergantung di kayu salib kan, firman tergantung. Berarti firman yang diterima oleh Nabi Musa itu terkutuk juga. Kan begitu. Kan Yesus firmannya tergantung. Berarti Nabi Musa itu menerima Yesus. Berarti yang diterima Nabi Musa terkutuk. Kalian betul-betul ini hancur kalian. Oi, hancur logika, hancur ilmu pengetahuan gara-gara kalian ini, gara-gara doktrin Bapak gereja kalian. Oh, jangan di Sekali kalian. Itu isi pandai bilang tadi, Musa menerima Yesus. Ya, Yesus tergantung di kayu salib. Berarti yang diterima Nabi Musa ini terkutuk. Parah kalian ini. Oke, saya respon Bang. Saya keluar dari Kristen, saya keluar karena ini ajaran dewa, pagan. Yang diterima oleh Musa bukan Yesus. Dalam Itu kekristenan. pandai. Kenapa kau bantah lagi? Kenapa satu kitab kalian berbeda? Pandai bilang Nabi Musa menerima Yesus. Firman itu bagi kami adalah bukan perkataan tapi pribadi. Sama dengan Al-Qur'anmu, kalam nafsi di dalam Allah, tetapi huruf-huruf itu adalah Ulang, kan pandai. Jadi gini. Menerima Yesus. Saya dulu sama kalam nafsi. Jadi yang kalam nafsi itu Sitian ini sama Sitian nggak ngerti dia. Turun dia. Lanjut dulu. Turun dia kalau ngerti kau. Iya. Nabi Musa terima Yesus. Gini loh, Goto, sebentar. Tunggu, Astaga. kau ini pembodohan saja kau. Nabi Musa terima Yesus. Yesus tunggu, makanya Nabi Musa kan terima firman, berarti terima Yesus. Yesus tergantung di kayu salib, berarti firman yang didapatkan oleh Nabi Musa yang diterima Nabi Musa terkutuk juga. Kan begitu. Oke, saya jawab ya. Oke, kau diam kau. Mukalap, saya Tidak, ajarin memang kau. dungunya minta ampun kau. Rusak ilmu pengetahuan gara-gara kalian, doktrin kalian Kristen ini. Kan saya keluar dari Kristen. Pantasan kau mukalap. Memang karena Pantasan kamu kau itu kalau gitu melawan akal Alkitab. sehat. Jadi gini ya, Hilang akal sehat, teman-teman. hilang akal sehat gara-gara Tidak kalian. ada dikatakan Yesus terkutuk. Itu adalah kutipan bahwa memang Yesus mengambil jalan kutuk. Ini kan Yesus Tuh, firman jangan main mute lah. Musa. Ini mukalap ini Musa jangan Musa kan terima narasumber. Yesus toh. Sian nanti Musa Islamnya kan kalau terima ditanya firman, dia. berarti terima Yesus. Mukalap ini. Toh. Tunggu. Musa kan terima firman, berarti terima Yesus. Yesus tergantung di kayu salib, firman tergantung di kayu salib. Mungkin definisi firman aja mungkin kamu nggak tahu. Firman itu apa? Tunggu, kau dengar dulu. Sebentar baru kau jawab. Oke. Dengar dulu. Dengar baik-baik dulu. Ya. Ketika kau katakan Yesus, dengar Saya dulu. jawab. Ini orang protes terus. Anda Main protes mood kalian, terus. kasihan. Tunggu. Nggak bisa diskusi Anda ini. Saya turunkan nanti. Ketika kau bilang Masa mau bahwa dengar mau tunggu dulu, kosong sih? Bang. Coba gantian atau Panda dulu Gantian, ngomong gimana? kita. Waduh. Kau kan bilang bahwa ketika Musa terima firman berarti dia menerima Yesus. Kamu udah ulang 5 kali loh. Gimana sih? Tunggu. Berarti dia terima Yesus. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, firman tergantung di kayu salib, berarti yang diterima Musa itu juga terkutuk karena yang firman itu Yesus tergantung di kayu salib. Berarti yang diterima Musa juga terkutuk. Begitu logikanya. Hancur ini kalian, hancur. Oke, saya jawab ya kebodohanmu. Kalian nih. Jadi gini teman-teman ya. Oke, kau diamlah. Udah bisa saya jawab ya. Saya ajarin kau Kristen yang benar. Makanya kamu kelap. Jadi gini ya teman-teman ya. Di Alkitab dikatakan tidak pernah Yesus terkutuk. Tapi apa? Yesus mengambil jalan itu. Baca kau Galatia 3:13 itu. Jangan di mute lah. Kau gimana sih kok panas kamu? Kau di sini hanya hoax. Berbicara firman, saya ajarin kau firman. Galatia 3:13 jelas. Jangan main mute orang lah. di sini. Saya ajarkan kau Bible kau, saya ajarkan kau. Kau dungu. Ya. Udah, ini gimana? Parahnya orang ini. Ini gimana ini host? Kamu yang parah mau kelap. Yesus gimana? Pantasan kamu alap. 3:13. Dengar baik-baik. Dengar dulu. Kau parah kau ini. Kau bilang Yesus tidak terkutuk. Jelas di situ dikatakan. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kalau kata menjadi kutuk, kalau kau belajar bahasa Indonesia, kau jadi presiden, berarti kau presiden. Kalau Yesus menjadi kutuk, berarti Yesus terkutuk. Itu hanya kau karena mindset kau, itu kedunguan kau karena doktrin, kau tolak bahasa Indonesia. Kalau kau jadi presiden,
Panda menjadi presiden, berarti panda presiden. Jangan bilang dulu, kamu yang Panda dulu. menjadi guru, berarti panda guru. Yesus menjadi terkutuk, berarti Yesus terkutuk. Yesus menjadi kutuk, berarti Yesus terkutuk. Gampang sebenarnya. Hanya karena kalian, kedunguan kalian gara-gara doktrin kalian menolak bahasa Indonesia. Yesus terkutuk, berarti firman terkutuk, berarti Musa terima firman, terima kutukan. Kalian yang menghancurkan ajaran para nabi. Oke, saya jawab. Saya jawab boleh. Jadi gini, pantasan dia teman-teman jadi mukallaf. Karena apa? Galatia 13:13 itu dia Enggak usah. Saya jadi mualaf karena saya pintar. Astaga, Bukan jangan. kayak kau. Saya jadi mualaf, saya pintar, enggak Ya dungu kayak udah, kau. ya udah. Kau dungu tuh. Iya, karena bodoh kamu ya. Jadi kau Kau bilang diam, kau, ya, saya ajarin kau biar Galatia 3:13 kau tidak hafal. sudah. Udahlah. Assalamualaikum, Gurunda. Waduh, panas ya. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut teman-teman, lanjut Bang Goto. Jadi gini ya, Saya monitor. Lanjut. Goto ini saya ajarin kau, Goto. Di Galatia ayat 13 itu, di situ jelas dikatakan Yesus mengambil jalan, tahu nggak jalan? Cara itu gitu loh. Karena apa? Makanya membaca Alkitab. Astaga, kau ngomong panjang lebar berbusa-busa tadi. Nggak saya ngomong loh, bro. Gimana sih korek? Lanjut Bang Panda. Makanya jangan, baca betul, baik-baik di biarkan sana dulu, dia biarkan mengambil dulu. jalan. Karena apa? Memang jalan seperti itu terkutuk. Akhirnya apa? Yesus mau seperti itu, jalan itu yang terkutuk itu. Akhirnya apa? Kutuk itu diubah jadi berkatkan. Dikalahkan dia kutuk itu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang Usah kau malu-malu, saya tidak sebut bangkitnya. Saya tanya menjadi kutuk kau terkutuk bodoh, tidak. nggak ngerti itu di Kristen. Kau yang bodoh, kau tidak mau jawab, kau Nah, malu-malu kau menjawab. nggak ngerti Kristen. Saya tanya, kalau Yesus menjadi kutuk terkutuk Kau tidak? teologi ya, itu aja nggak kau pahami. Terkutuk be tidak. Itu yang kau jawab. Nggak usah bangkit-bangkit. Belum belum Iya, sampai kau ke bangkit. otakmu kebanyakan kau Kotakmu cedotkan. memang kau dungu kau memang. Makanya terlalu banyak makan babi kau. Kau terlalu banyak makan babi kau Balik jadi daripada kencing begitu. onta, bro. Sudah. Makanya kau kalau ditanya itu yang ditanya kau jawab. Lebih berguna. Kau jawab itu yang ditanya. Kita lebih berguna babi. Silakan Gurunda masuk, Gurunda. Aduh. Silakan Gurunda masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aku izin dulu ya teman-teman ya. Emosi saya masih mukallaf ini. Gawon. Maka mereka yang mereka sembahan mereka itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat yang telah menyembahnya. Jadi Al-Quran mengatakan apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, apakah mereka menyembah Nabi Isa? Tidak. Apakah Nabi Isa mengajarkan menyembah dirinya? Enggak. Apakah mereka menyembah Yesus anak Maria? Tidak. Apakah anak Maria minta menyembah orang-orang itu menyembah dirinya? Enggak juga. Berarti murni yang mereka sembah itu adalah orang yang digantung terkutuk. Siapa dia orang yang tergantung terkutuk ini? Orang yang dirinya kerasukan setan. Nah, untuk itulah kita perlu pemahaman dari saudara-saudara kita Kristen yang menjelaskan bahwasanya yang disalib ini adalah orang suci. Apa dasarnya orang suci yang harus disalibkan? Apakah kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat, dan upaya iblis merasuki Yudas itu berhasil terhadap Yesus? Apakah betul Yesus ini disalib karena kesaksian palsu? Apakah betul Yesus ini disalib karena upaya iblis? Apakah betul tipu muslihat yang membuat Yesus ini disalib? Kalau betul, berarti keselamatan orang-orang Kristen itu ditentukan oleh berhasilnya tipu muslihat, kesaksian palsu, dan kerja iblis terhadap Yudas akan penyaliban. Tipu muslihat berhasil, Kristen diselamatkan. Berarti keselamatan Kristen itu berasal dari tipu muslihat. Segala sesuatu yang berasal dari tipu muslihat, apakah itu sesuatu yang baik?
Segala sesuatu yang asalnya adalah kesaksian-kesaksian palsu, apakah itu adalah hasilnya akan baik? Kita semua tahu, segala sesuatu yang diupayakan manusia dengan cara-cara tipu-tipu, maka endingnya itu adalah neraka jahanam. Jadi saudara Kristen tidak bisa mengelak. Penyaliban itu diawali tipu muslihat. Penyaliban itu diawali kesaksian palsu. Tipu muslihat kesaksian palsu itu hasilnya kebaikan? Tidak mungkin. Hasilnya keselamatan? Tidak mungkin. Tipu muslihat dan juga adalah kesaksian palsu serta upaya iblis, itu sudah pasti endingnya adalah neraka jahanam. Maka mustahil yang mati dengan jalan kutuk itu adalah manusia suci. Yang benar yang mati dengan jalan kutuk itu adalah sesuai dengan Ulangan 21:22-23, manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Apakah Yesus anak Maria adalah Tuhannya yang dikutuk Tuhan Yahudi? Enggak, tak ada jalan. Maka kesimpulan Al-Quran mengatakan, Waku bekibu fiha hum wal gawun. Maka mereka, yaitu sesembahan mereka, dijungkirkan ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat. Maksudnya, iblis yang disembah oleh mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam bersama-sama dengan para penyembahnya. Begitu saudaraku, maka di 2 hari ini saya bawa materi ini berat bagi saudara kita non-muslim ini untuk mendudukkan perkara yang disalib itu siapa gitu loh. Yang pada endingnya membuahkan sebuah keadaan di mana ada makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus. Ini materi yang sangat berat. Kenapa saudara-saudara? Dalam Galatia 1:1, Paulus sendiri mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia. Sedangkan yang lahir di tengah-tengah Bani Israel yang disunat pada hari ke-8, lalu kemudian yang diurapi itu jelas manusia. Yang disunat manusia, yang diurapi manusia. Yang menerima Injil, mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya Bani Israel juga manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini tidak pernah dibaptis. Yang datang kepada Paulus ini tidak pernah diurapi. Yang datang kepada Paulus ini tidak pernah disunat. Kenapa? Karena bukan manusia. Siapa yang tidak pernah disunat? Siapa yang tidak pernah diurapi? Yang mengaku Yesus tapi bukan Yesus. Kalau Yesus jelas disunat pada hari ke-8. Yesus kemudian dia diurapi. Manusia yang diurapi Yesus itu. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti tidak pernah disunat dan tidak pernah diurapi. Siapa yang mengaku Yesus tapi tidak pernah disunat, tidak pernah diurapi, cuman ngaku-ngaku doang sebagai Yesus dan bukan manusia? Siapakah itu? Nah, ini berat bagi saudara-saudara Kristen. Silakan teman-teman, saudara Muslim kalau ada yang ingin menambahkan. Om John, mau masuk Om John? Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, jadi dalam Bible sudah jelas kawan-kawan ya, Yesus itu hanya datang kedua kali, bukan ketiga kali. Kalau dia datang pada saat dia lahir, dia mengajar, terus datang ketemu Paulus, ya, terus datang lagi pada akhir zaman nanti, berarti dia datang 3 kali. Ini siapa yang bohong, Paulus atau Yesus? Pikir pakai logika. Tadi saya ajarkan kalian ilmu skolastik, penalaran logika yang tepat ya. Tapi tidak panjang karena si Panda tadi itu ngeyel, tidak bisa jelaskan panjang. Kalau sudah dikatakan ya dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, dia tidak akan turun-turun lagi. Mau dia bentuk gaib, bentuk setan, bentuk malaikat, bentuk apapun, dia tidak akan turun-turun Yesus kecuali nanti akhir zaman. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bertemu Paulus? Nah, siapa yang bertemu? Yesus kah yang berbohong atau Paulus? Pakai logika kalian. Kalau dia ketemu Paulus pada saat Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai yang terakhir,
Paulus betul-betul ketemu Yesus, berarti Yesus berbohong. Malaikat-malaikat apa yang menyampaikan dia tidak akan turun-turun lagi dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 berarti berbohong. Mana kalian percaya? Paulus atau malaikat yang menyampaikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 atau Yesus? Dia sudah bilang dia tidak akan datang lagi baik dalam bentuk jin, setan, malaikat, gaib, suara apapun, kecuali nanti akhir zaman dia naik bersama tulangnya, rambutnya, badannya, sendalnya, bajunya. Dia akan turun sama seperti yang murid-muridnya lihat. Baca Kisah Rasul 1:11. Sekarang ketika Paulus berkata ya, Kisah Rasul 1 ke 9 itu beda 8 ayat, Bang. Nah, Paulus baru mengaku ketemu Yesus di Kisah Rasul 9. Siapa yang ketemu Paulus ini? Siapa yang ketemu? Kalau dia ketemu Paulus, berarti Yesus dan malaikat itu berbohong. Karena hanya 2 kali Yesus turun. Ketika dia naik ke langit, dia tidak akan turun-turun. Nanti akhir zaman dia turun. Siapa yang ketemu Paulus? Ini mesti kalian lakukan studi dalam. Lakukan deep learning. Dengan metode-metode dasar penelitian yang sesuai dengan disiplin-disiplin ilmu. Ya, bisa Anda gunakan eksegesis, hermeneutik, fenomenologi, skolastik, komparatif, banyak caranya. Hanya kalian karena doktrin dogma, kalian dibodohi oleh satu narasi yang mungkin saja hoax. Kalau itu bukan hoax, berarti Paulus ketemu siapa? Antara 2, Kisah Rasul 9:4. Kalau bukan Paulus berbohong, berarti yang ketemu Paulus Sibilisis. Yang Wahyu 22:16 itu. Begitu Pak John, pakai akal, baca Kisah Rasul 11. Coba silakan Pak John jawab, silakan. Mengenai penjelasan Anda ya ketemu iblis itu Paulus itu bukan ketemu Yesus, dia hanya mendengar suara. Nah, kalau dia katakan itu Tuhan ya, nah itu kan bukan ketemu secara fisik. Kan pernah juga ada nabi-nabi, ada penglihatan, ada apa, ini kan suara. Jadi Bang, coba baca ulang. Kalau Anda menjelaskan ketemu dan Yesus datang kedua kali itu betul. Tapi kalau kau katakan, oh kenapa sih Paulus ketemu Yesus itu? Jangan terlalu Bukan hanya mengikuti. suara di situ dia ketemu, Bang. Baca ayatnya baik-baik. Bukan hanya suara didengar, Bang. Itu dia melihat cahaya sehingga dia buta. Cahaya itu langsung bertemu Paulus. Bang, ini gimana sih? Paham Anda? Dia bukan hanya suara, Bang. Itu cahaya yang membutakan Paulus. Baca baik-baik, Bang. Siapa cahaya itu, Bang? Siapa cahaya itu? Kalau cahaya itu ya, cahaya itu kenapa dia cahaya? Kalau memang yang sudah dimuliakan mau turun lagi ketemu Paulus, nggak bisa lagi lihat dia. Kalau makanya kalau itu cahaya jangan katakan ketemu. Cahaya apa? Apa tuh Yesus? Hanya Abang bilang hanya dengar suara, padahal itu cahaya, Bang. Suara itu keluar dari cahaya yang membutakan mata Paulus. Kalau itu suara atau cahaya, sekarang dia dikatakan ketemu seperti apa itu? Itu bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah kau menafsir seperti itu. Bang, baca Kisah Rasul 11 dulu, Bang. Baca baik-baik dulu Kisah Rasul 1:11. Supaya Abang paham. Paling tidak Abang mengerti bahasa Indonesia. Buka dulu, Bang. Kisah Rasul 1:11. Baca baik-baik, Bang. Supaya Abang paham bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Apa kata malaikat situ, Bang? Apa kata malaikat situ? Coba Abang baca dulu, Bang. Jangan dibantai dulu, Bang Abang. Koto. Nyantai. Jangan emosi, Bang Koto. Jangan emosi. Yuk, silakan, Bang John. Coba dibaca, Bang. Kisah 1:11, Bang. Pakai pakai penalaran logika Abang ya. Pakai good reasoning Abang dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Baca dulu, Bang, Kisah 1:11. Karena kita mengedukasi yang di bawah ini. Silakan, Bang. Silakan, Bang John. Nggak, saya nggak pegang Alkitab, dia baca aja kan, nggak usah saya baca. Diskusinya modal apa, Bang? Jangan terlalu panas menafsir menjelaskan sesuai Karena perjalanan. saya ini bukan hanya mengedukasi untuk Anda, tapi yang dibawa juga supaya tidak ada falsi, sesat pikir. Karena saya ini selalu berbicara berdasarkan disiplin-disiplin ilmu. Paham ya? Saya berbicara berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan doktrin dogma. Saya bicara Islam saja, saya harus menyertakan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu.
Di situ kan bicara kau katakan Yesus ketemu tadi, kau katakan Yesus nanti datang kedua. Dibaca, coba dibaca situ. Bang Jun juga diskusi nggak pakai Alkitab apa yang Bang Jun bawa naik ke sini, Bang. Silakan bacakan Pak Jospen. Pak Jospen. Pak Jospen. Bacakan dulu. Bacakan. Bacakan Pak Jospen. Nyatai Bang Goto. Sudah ada gerunda. Nyatai. Silakan Pak Jospen. Bacakan dulu. Apa yang mau ku Pak baca? Jospen. Kisah Rasul 1 ayat 11. Apa? Kisah Rasul 1 ayat 11. Kisah 1 ayat 11. iya. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 11, Bang. Silakan. Kisah berapa? 1:11 kan? Ya, Kisah Rasul 1 ayat 11, silakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Akan datang kembali dengan cara yang sama. You bisa bahasa Indonesia tidak? Ngerti ndak? Ketika naik, dia naik pakai sendal, dia naik pakai baju, dia naik ada rambutnya, dia naik ada tulangnya, dia naik pakai jam, dia naik pakai apapun itu. Pada saat itu dia akan turun, tunggu Bang. Dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi ketika dia naik pakai baju putih, dia akan turun pakai baju putih. Itu bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Ketika dia naik ada rambutnya gondrong, dia akan turun dengan rambut gondrong. Itu bahasa Indonesia, Bang. Bukan turun cahaya, bukan dengar suara. Siapa yang bohong? Malaikat itu kah di Kisah Rasul 1:11 atau Paulus? Atau Yesus kah atau Paulus? Belajar bahasa Indonesia yang baik dan yang benar supaya kita tidak dibodohi oleh narasi yang hoax mungkin. Kalaupun bukan hoax, berarti yang ketemu Paulus itu sibilisis. Itu maksudnya, Bang. Saya ajarkan kalian ilmu skolastik, penalaran analogika, logika yang tepat. Walaupun mau menggunakan analogi, tetap dia tepat. Ya kalau Bisa dipahami nggak maksud saya? bicara dengan dia itu kan bukan kedatangan kedua kali. Bedakan itu. Dia menampakkan diri kepada murid-murid kan bukan kedatangan kedua kali. Dia menampakkan Sudah Bang Goto, sudah Bang Goto. Silakan gerunda masuk gerunda. Oke, baik. Ya. Coba kita lihat di dalam Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menggerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Itu kapan itu sekali lagi? Itu kapan dia menyatakan diri? Sekali lagi katanya. Itu satu. Artinya bahwa menurut Ibrani, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi setelah pengorbanan itu. Jadi yang datang keluar dari kubur, yang datang ke Ananias, datang Paulus, kemudian yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Nah, yang dimaksud Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang, itu adalah ketika dia diangkat ke atas, bukan disalib tapi diangkat ke langit. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 21. Tolong didengarkan baik-baik. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi dia harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi saudara, ketika Yesus terangkat sesuai dengan Kisah 1 nomor 11, itu dia sampai di atas di surga selama-lamanya. Sampai kemudian masa pemulihan itu baru dia kemudian turun sekali lagi untuk menyatakan diri. Bagaimana dengan apa yang datang kepada Paulus? Kita lihat pengakuan Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas?
bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Paulus mengaku melihat Yesus. Sedangkan Yesus berada di surga selama-lamanya. Dan dia hanya menyatakan diri sekali lagi, yaitu pada akhir zaman. Berarti terbukti yang Paulus lihat itu bukan anak Maria. Lagian juga Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan anak manusia. Kalau yang datang kepadanya bukan anak manusia, berarti dia makhluk yang tidak pernah diurapi. Karena yang diurapi itu manusia. Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Berarti orang atau makhluk yang datang kepada Paulus ini adalah makhluk yang tidak pernah diurapi Tuhan. Itu jelas. Sebab kenapa? Dia bukan manusia. Kalau dia manusia berarti dia pernah diurapi. Tapi sayangnya dia mengatakan dia bukan manusia yang datang kepada aku itu. Tetapi aku melihatnya. 1 Korintus 9 nomor 1. Kalau dia melihat berarti kalau itu Yesus asli, berarti Yesus menyatakan diri sekali lagi ke dunia ini, yaitu kepada Paulus. Sementara Ibrani jelas mengatakan, Ibrani 9:28, setelah itu maka dia akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, kapan itu? Pada akhir zaman. Berarti yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Ya, saya katakan iblis dalam nama Yesus. Demikian. Jangan kau tafsir seperti itu Alkitab. Itu caramu berpikir, jangan kau simpulkan seperti itu. Jangan kau sesatkan banyak orang. Itu kan caramu menafsir Alkitab. Bukan itu maknanya itu. Coba Anda jelaskan kepada saya versi Anda. Ibrani 9:28, silakan. Silakan Anda gunakan ilmu Paulus untuk menipu banyak orang. Silakan, saya tunggu. Kalau dia mengatakan waktu dia bersuara itu kan dia katakan tuh Paulus sendiri menyebut Tuhan walaupun hanya suara atau cahaya yang disaksikannya, tetapi 9:28 yang Anda katakan saya tafsir sendiri. Coba Anda yang jelaskan kepada saya, karena Anda penyembahnya. Makhluk yang datang kepada Paulus yang bukan manusia, yang tidak pernah diurapi itu, yang mengajarkan Anda menuhankan dirinya itu, coba Anda jelaskan. Ibrani 9:28, siapa yang dimaksud bahwa dia hanya menyatakan diri sekali lagi, itu siapa? Sedangkan yang datang kepada Paulus itu sudah menyatakan diri. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 9 nomor 1, aku melihat. Jadi jangan mengatakan saya yang asal tafsir. Saya serahkan sekarang kepada Anda, tolong Anda jelaskan. Ibrani 9:28 itu menyatakan diri sekali lagi itu siapa dan kapan itu terjadi? Silakan. ya menyatakan diri sekali lagi kan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan ketika dia ketemu Paulus itu. Kalau kedua kali nanti kan? iya. Nah, yang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Ya kalau seandainya seperti juga Yohanes melihat suatu penglihatan. Anda yang hancur di dalam menafsirkan isi Bible Anda. Apanya kayak gitu? Dasar pijakan cuman apa? Ngomong apa? Yesus hanya menyatakan diri sekali lagi. Sekali lagi, ngerti nggak sih? Ketika Anda mengatakan dia menyatakan diri di akhir zaman, jadi yang menyatakan diri yang kepada Paulus itu sopo? Ya kalau dikatakan cahaya atau suara, itu kan bukan menyatakan secara fisik saya sudah datang kedua Yang kali. mengatakan secara fisik siapa? Menyatakan diri. Fakta bahwa itu menyatakan diri, dia mengaku Yesus. Baca Kisah Para Rasul 3 nomor 21. Di situ dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Harus dia tinggal sampai kemudian dia datang untuk akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, tapi hantu. Yang dilihat oleh Yohanes Pewahyu itu apa? Siapa? Itu juga bukan Yesus. Itu adalah Helal bin Zakar.
Itu adalah Lucifer. Baca Wahyu 22 nomor 16. Aku adalah Yesus sang bintang timur. Bintang timur. Apa bintang timur menurut Yahudi? Bintang timur Wahyu Yesus itu keturunan Daud. Kalau bintang timur yang Anda maksudkan iblis itu kan bukan keturunan Daud. Bedanya bintang timur Yesus dengan bintang Terus timur ini. apa susahnya? Apa susahnya iblis mengaku tunas Daud? Sedangkan Yesus mengatakan iblis datang memakai namaku. Kalau nama Yesus aja bisa dicatut sama iblis, apalagi nama Daud. Yang bergelar bintang timur itu iblis. Pernah nggak Yesus ketika penginjilan mengaku bintang timur? Pernah nggak? Anda jangan seperti apa? Anda jangan seperti saya, ini lebih paham Bible, Saudara John. Bintang timur Anda samakan Yesus dengan iblis. Apakah si iblis itu keturunan Daud? Sedangkan bintang timur di Wahyu Yesus itu. Apakah Anda percaya iblis datang memakai nama Yesus? Menurut Yesus, percaya nggak? Jangan samakan bintang timur Yesus. Jangan samakan. Ente itu yang menyamakan antara bintang timur dengan anak Maria. Di mana Yesus anak Maria pernah mengaku sebagai bintang timur? Di mana? Kan jelas di Wahyu dikatakan bintang timur. Kok di Wahyu itu Wahyu. Yesus yang kutanya, Yesus. Beda. Yesus yang kutanya, abangku John yang kutanya, Yesus ketika penginjilan pernah nggak mengaku sebagai bintang timur? Ya tidak ada di ketika dia berbicara. Itu bukti bahwa yang datang kepada orang yang ngaku Yohanes itu di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Jangan samakan bintang timur. Jangan samakan. Yesus sendiri yang mengatakan itu kok, bahwa iblis datang memakai namanya, dan Paulus mengakui yang datang kepadanya bukan manusia. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau yang datang kepada Paulus bukan manusia, apakah dia pernah diurapi? Itu bukan persoalan diurapi atau tidak. Nah, itu caramu menolak, Saudara John. Itu caramu menolak untuk melindungi makhluk yang datang kepada Paulus yang kalian sembah di hari Minggu. Kalian harus melindungi makhluk itu, karena itu majikan lo. Harus kau lindungi itu. Sementara Yesus anak Maria nggak pernah mengajarkan orang untuk menjadi Kristen. Kalian hanya mencatut nama beliau melalui makhluk itu. Siapa makhluk itu? Yesus sendiri yang mengatakan bahwa penguasa dunia tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Di dalam Yohanes 14:30 apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Baca Yohanes 16 nomor 11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia telah dihukum. Siapa itu? Tuh, yang di atas salib. Tuh, yang keluar dari kubur. Tuh, penguasa dunia tuh. Itu yang sedang dihukum. Bukan Yesus yang dihukum, penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Yohanes 16 nomor 11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi kau pikir yang disalibkan itu adalah Yesus itu iblis? Jangan kau tafsir seperti itu. Kok jangan kau tafsir? Sekarang saya tanya sama saudara, penguasa dunia menurut Yesus siapa? Apa hubungannya penguasa? Apa hubungannya? Kan jawabannya apa hubungannya? Kan gak nyambung ente. Ente selalu melindungi sembahan Anda. Saya ulang lagi. Penguasa dunia menurut Yesus siapa? Asal aja kau kamu melindungi sembahan lo yang memakai nama Nabi Yesus. Kamu melindungi sembahan kau itu. Saya ulang lagi ketiga kali. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa?
Dia penguasa dunia iblis, tapi yang disalib itu Iblis. Boleh saya ikut? Tunggu sabar dulu. Ketika Yesus mengatakan penguasa dunia telah dihukum, apa maksudnya tuh? Nabi Muhammad, sorry, terlalu berat kalau ke situ. Roh kebenaran itu harus datang disebabkan penguasa dunia iblis telah dihukum. Maksudnya apa itu? Jadi menurut Anda Yesus yang disalib itu penguasa dunia adalah Jangan iblis. kau sebut Yesus yang disalib, Kristus. Kristus. Tidak ada dalilnya Yesus disalib. Yang ada Kristus disalib. Kristus itu banyak. Palsu. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu. Yang disalib itu Kristus palsu alias Yesus palsu. Noise, hujan, lanjut. Aman, masih aman Gurunda. Enggak, Gurunda itu lari dari makna, lari dari Alkitab, maksud Alkitab. Selalu dia menerangkan Alkitab seperti itu. Jauh kau itu, ilmu kau itu hanya menafsir salah itu. Bukan data itu. Silakan Pak Gasper. Masa Yesus yang disalib itu disamakannya karena penguasa dunia, berarti yang disalib adalah iblis. Kan salah dia menafsir seperti itu. Boleh saya? Yohanes 13 kamu baca. Yohanes 13 nomor 2. Penguasa dunia itu telah merasuki Yudas. Kau baca Yohanes 6 nomor 70. Yudas itu adalah penguasa dunia alias iblis. Susah kali diajarin. Macam anak kecil aja kan disuapin. Dalil demi dalil sudah kita kasih. Di mana Yudas disalib? Ada enggak data di Alkitab Yudas disalib? Saudaraku, yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim atau bukan? Di mana Yudas disalib? Saya ulang lagi. Yang disalib ini orang dikutuk Elohim atau bukan? Banyak saksi yang melihat ya. Saya tidak tanya saksi, yang saya tanya yang disalib ini orang yang dikutuk Elohim atau kagak? Jangan bicara sendiri. Jawab. Yang disalib orang yang dikutuk. Yang dikutuk yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Apakah Yesus menerima suap? Atau Yudas yang menerima suap? Ketika Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis berkongkol dengan Yudas, ketika iblis berkongkol dengan imam kepala mahkamah agama, sehingga mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihat untuk membunuh Yesus, apakah berkuasa atas diri Yesus? Apakah Anda mau mengiyakan penyaliban itu terjadi karena adanya kesaksian palsu? Apakah Anda ingin percaya penyaliban terjadi karena adanya tipu muslihat? Mau? Percaya? Pilatus berkata di dalam Matius 27 nomor 18, mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Apakah Anda ingin menerima bahwa penyaliban itu asasnya adalah kedengkian? Mau? Mau kalian punya Tuhan itu? Seperti itu. Yesus diperlakukan tidak adil. Yesus dia tidak bersalah, dijatuhi hukuman. Dan yang menyaksikan Yesus itu ditangkap adalah murid-muridnya, dia diadili, bahkan nenekmu kiper, murid-murid Yesus semuanya lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Tidak ada murid Yesus yang tinggal, semuanya melarikan diri. Baca Markus 14 nomor 50. Kemudian saudara John, dengarkan, lembutkan hati saudara. Yang mengatakan Yesus bla 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 itu kan Lukas. Yang mengatakan Yesus bla bla itu kan Markus. Yang mengatakan Yesus bla 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 itu kan pengarang Matius, bukan murid Yesus. Yang mengatakan Yesus bla bla itu kan pengarang Yohanes, bukan Yohanes murid Yesus. 4 penulis kitab Bible Anda, kitab kanonik ini bukan murid Yesus. Mereka wartawan lepas yang menyimpulkan berita-berita lantas menyusun kemudian pemberitaan. Dan 4 penulis Bible tidak pernah sadar kalau kitabnya kemudian akan dijadikan sebagai kitab suci orang Roma dan orang Yunani. Pahami itu dulu. Kebetulan aja kemudian pada saat muktamar kitab mereka lolos. Ada banyak penulis-penulis pada saat itu.
Kitabnya nggak lolos. Kenapa? Karena rata-rata mereka menceritakan dengan jujur Yesus menikah. Yesus langsung terangkat ke langit, tidak dibunuh. Maka kitab mereka ditolak. Kitab-kitab yang sesuai dengan keinginan pesanan kekaisaran Romawi yang diterima. Makanya ada dikatakan Injil Apokripa, Injil yang ditolak, Injil yang disembunyikan. Bukan palsu, tapi disembunyikan, ditolak. Karena tidak sesuai dengan amanat, kepercayaan penyembah dewa pada hari Kiriaki, hari Minggu, hari dewa. Lembutkan hati saudara. Kenapa saudara pingin kali Yesus mati? Iblis ke Anda? Karena yang mau orang benar mati, itu hanya iblis. Di mana dalilnya Kan Yesus- Elohim? Kan Yesus sendiri yang bicara kepada murid-muridnya. Mari kita ke Yerusalem. Di sanalah anak manusia disesat, dianiaya, dan dibunuh. Itu Yesus sendiri yang ngomong kepada murid-murid. Anak manusia ketika sampai di Yerusalem itu yang dibunuh itu anaknya, mamanya Yudas. Yudas itu anak manusia. Coba Anda baca nomor 23-nya. Nomor 23 dari Matius 16 itu yang Anda baca tuh. Injil Barabas bukan Injil kitab kami. Kata siapa? Sekarang permasalahannya adalah apakah Yudas bukan anak manusia? Jangan samakan Yudas dengan ucapan Yesus. Apakah Yesus mengatakan Pandai-pandaian, kamu memang harus melindungi saudara John. Saudara Yudas John, dianiaya? Anda Apakah memang Yudas diberi tugas. disiksa? Apakah Yudas dibunuh dengan cara disalib sebagaimana dinubuatkan dari bibir Yesus? Di sana Mana dianiaya dan dibunuh. Yesus sendiri mengatakan, tidak tidak ada yang bisa membunuh aku, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada itu. Sedangkan di dalam Markus 9 nomor 30-31, setelah dia dibunuh, pada hari ketiga dia bangkit dari kubur. Kalau itu Yesus, maka dia mengatakan aku dibunuh. Mana mungkin Yesus dibunuh? Kan dia sendiri mengatakan tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Melainkan aku sendiri yang menyerahkannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi yang dibunuh itu bukan dia, bukan Yesus. Isa anak Maria lahir, mati, dan bangkit itu kan ibu Yesus yang bicara. Apa anda percaya Anda dengan kitab Anda? Di mana kemudian Nabi Isa dikatakan dalam Al-Quran bangkit dari kubur, di mana? Surah Maria 19:33. Itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Itu berbicara penyaliban gak? Itu berbicara penyaliban gak? Matinya Itu bicara penyaliban gak? Tapi Itu bicara penyaliban gak, saudara John? John, itu bicara penyaliban gak? Itu bicara penyaliban gak? Kenapa Al-Quran Anda masukkan ke dalam pengajaran Romawi Yunani? Ajaran pagan. Bagaimana bisa Anda mengatakan itu masalah penyaliban? Tidak ada hubungannya penyaliban. Surah Maryam itu nggak ada. Tidak ada. Surah Maryam ayat 19 yang Anda bawa itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu doa Nabi Isa ketika dia masih bayi. Bukan bangkit dari kubur. Jangan Anda pandai-pandai. Bayi berdoa seperti itu. Ya, itu membela ibunya ketika dituduh oleh orang Yahudi kalau ibunya itu adalah pesina melahirkan anak haram. Sekarang keadaan itu muncul dan itu mutlak ada di dalam tradisi Yudaism sampai hari ini. Mereka mengakui Yesus itu anak zina. Apa pembelaan Bible terhadap keadaan itu? Ada. Jangankan melakukan pembelaan terhadap tuduhan tuan rumah terhadap Yesus. Yesus di dalam Bible memanggil ibunya dengan panggilan mami, panggilan ibu aja nggak pernah seumur hidupnya. Boro-boro. Kenapa bisa demikian? Karena Bible sejatinya bukan untuk Yesus. Yesus tidak mengenal Bible. Bible ditulis murni hanya untuk mereka orang-orang Romawi dan Yunani. Untuk memuaskan mereka. Agar mereka bisa menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Sebagaimana Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku doang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Anda ini sekarang dapat agama Kristen dari Yahudi? Enggak.
Anda dapat agama Kristen itu dari Portugis, dari Belanda. Yang mana mereka orang Belanda ini menerimanya dari mana? Dari Roma, Yunani, bukan dari Yahudi. Begitu saudara. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Dengan kata lain bukan anak Maria. Dengan kata lain tidak pernah diurapi. Dengan kata lain tidak pernah disunat. Ingat, ketika yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, berarti makhluk ini tidak pernah diurapi. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus yang diurapi, Yesus Kristus, bohong. Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Paulus sendiri yang mengatakan, yang datang kepadaku bukan manusia. Berarti dia tidak pernah diurapi. Dengan kata lain, dia bukan Yesus Kristus asli. Palusu dia, palusu. Ada nggak manusia atau makhluk mengaku Yesus tapi tidak pernah diurapi? Makhluk tidak pernah diurapi mengaku Yesus. Asli nggak tuh? Itu dulu. Sudah Kalau Saudara John, kalau ada makhluk mengaku bernama Yesus Kristus tetapi tidak pernah diurapi, itu asli Yesusnya atau palsu? Jijir menjawab, jijir. Jangan bohong. Ada makhluk mengaku Yesus Kristus tapi tidak pernah diurapi. Asli nggak tuh? Asli nggak? Silakan. Adjustment, silakan. Kalau mau gantian. Noise. Silakan dibuka mute-nya, Pak Jasben. Waduh, lupa dibuka mute-nya. Buka mute-nya. Jos. Pak Jasben. Ya, Tanya mau ganti ya. ya. Baik ya. Begini. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebentar ya. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan begini. John! Mana John? Kabur. Oh, John! Turun. Lanjut Pak Jasben, Pak Penatua. Silakan. Nggak kuat John itu, nggak kuat John, turun dia. 4.000 penonton, silahkan tetap layar dulu teman-teman, yuk serentak. Bismillah. Iya. Jangan lupa posting ulang. Posting ulang, follow kawan-kawan. Follow sebagai bentuk support ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Jospen dilawan gurunda saya itu kalau berani. Silakan. Sudah saya ajari cara mengalahkan gurunda. Silakan. Ya, dengarkan dulu sebentar. Sudah, biar saya mulai. Silakan. Oke. Murid Baal, ayo. Baik. Perhatikan. Jadi siapa yang berjumpa dengan Paulus waktu di Damsyik? Itu Yesus. Dari mana jawabannya? Perhatikan baik-baik. Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata begini. Apa? Sebentar. Yohanes 17 ayat 5 dikatakan begini. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi posisi Yesus dikembalikan dalam posisi kemuliaan sebelum dunia ada. Artinya sebelum dia menjadi manusia. Nah, apa posisi sebelum dia menjadi manusia? Dia bisa menjadi hadir di semua di segala tempat ya. Apa alasannya? Sambil contohnya ya. Makanya Yesus berdoa ketika makanya Yesus memberikan amaran kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 dia katakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi semenjak Yesus terangkat ke sorga, dia berjanji bahwa rohnya akan menuntun jemaatnya, gerejanya, murid-muridnya. Mulai dari dia terangkat ke sorga sampai Yesus akan datang. Itulah makanya Yohanes 17 ayat 5 tadi katakan begitu. Yohanes 17 ayat 5 katakan kemuliaan yang sebelum dunia ada.
Jadi posisi Yesus berada pada posisi sebelum Yesus reinkarnasi, sebelum Yesus inkarnasi menjadi manusia itu. Itu jawaban saya. Jospen, kau belajar bahasa Indonesia dulu. Sejak kapan roh sama dan kemuliaan? Yesus itu minta dimuliakan, minta disalawatkan, bukan minta dibentuk. Sabar Bang Bukan Goto, minta sabar Bang dibentuk Goto. seperti roh. Sabar Bang Goto, Sabar, dia mau Bang Goto. mengalahkan Ini Gurunda. Dia mau mengalahkan Gurunda dia. Biarkan dulu. Dia mau mengalahkan dia. Saya udah ajari dia. Silakan. Gurunda. Siapa namanya lawan kita ini? Siapa namanya? Jaminan keselamatan. Jospen. Sebentar. Penatua Jospen, Gurunda, Penatua. Bentar. Ya. Makanya dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi walaupun Yesus ada di surga, dia tetap akan menyertai umatnya di dunia ini. Dia tetap akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah makanya ketika, saya ambil sebentar, satu lagi ayat. Itulah makanya ketika Stefanus dirajam ya, sebentar ya, ketika Stefanus dirajam, Stefanus melihat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 56, Kisah Para Rasul 7 ayat 56 dikatakan begini. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi di sini sebentar, jangan dulu potong, sebentar selesai ini. Di sini kita melihat walaupun Yesus berada di posisinya di surga, dia tetap menyertai umatnya melalui rohnya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudara, Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Percuma aja kau bawa itu data-datamu, percuma. Melihat dan anak manusia duduk di samping kanan Tuhan. Anak manusia yang datang ke Paulus bukan manusia, beda. Percuma aja itu. Terkait dengan kemuliaan, sebelum dunia itu ada, kemuliaannya sudah ada. Tapi kapan diberikan? Pada saat dia jadi manusia. Di mana dalilnya? Yohanes 1:14. Kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepadanya, diberikan. Kemuliaan yang ada pada Bapa itu dipersiapkan untuk utusannya bernama Yesus. Nanti kemuliaan yang dipersiapkan untuk Yesus itu diberikan di abad pertama setelah Bapa menciptakan Yesus. Sebagai manusia, sebagai daging. Catat itu baik-baik. Jadi ketika dia mengatakan aku menyertai itu ajarannya. Kenapa ajarannya? Karena ada yang melanjutkan ajarannya. Siapa yang melanjutkan ajarannya itu? Ahmad. Makanya kami mengajarkan apa yang diajarkan, memuliakan dia. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Kemuliaan Yesus itu hanya berasal dari mulut-mulut umat Islam. Tidak ada umat Islam dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam lisannya mengatakan Yesus manusia yang mati dengan jalan kutuk. Woi Jan, lari juga kau. Hei, Aduh, marembo batu je nak pelarian ye. Sih. Gaji nasi. Bikin malu muridku ini, kurang ajar, bikin malu. Padahal saya udah kasih jurus-jurus bisa mengalahkan Bang Juma tuh gampang. Kenapa dia lari? Jadi apa yang diterangkan dalam Yohanes 16 itu? Roh kebenaran. Roh itu adalah nabi. Kebenaran itu adalah wahyu. Nabi yang membawa wahyu yang akan datang memuliakan aku. Dan dia setelah datang akan menghakimi penguasa dunia, menghakimi iblis. Makanya apa yang kami lakukan hari ini di sini itu menghakimi iblis yang bertengger di dalam diri-diri kalian. Kami menghakimi dia, kami ngetek mereka, iblis-iblis ini. Di mana iblis itu sembunyi sekarang? Di orang-orang yang menyembah dia dalam nama Yesus. Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, siapa yang datang kepada murid Yesus memakai nama Yesus tapi bukan murid Yesus? Itu siapa? Lalu kemudian mereka menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan oleh nama Yesus ini? Selain Kristen ada enggak? Hindu enggak? Buddha enggak? Apalagi Islam. Hanya Kristen yang memakai nama Yesus. Hanya Kristen yang memakai nama Yesus. Hanya Kristen. Dan pola yang dibangun oleh agama Kristen ini adalah pencipta langit dan bumi turun ke bumi kan, jadi manusia. Iya kan? Lalu mati dibunuh oleh manusia. Itu kan polanya. Tapi anehnya, ketika dia turun sebagai manusia, dia tidak pernah mengatakan dirinya setara, apalagi sehakikat dengan Tuhan. Berarti dia mengajarkan untuk menuhankan Yesus anak Maria itu siapa? Bapak enggak, Elohim enggak, Adonai enggak, Yehova enggak, Yahweh enggak, Allah tidak, Yesus tidak, Isa tidak, Yesus tidak, Yesus tidak, Yesua tidak. Lalu siapa? Makhluk yang datang kepada Paulus mengatasnamakan Yesus. Itu jawabannya. Silakan, tahu sama tahu. Apa itu Om? Tahu. Aduh, gimana? Minta naik. Mau diskusi? Silakan. Saya awam Om dan buta huruf. Ini tinggal mau berapa di gua dulu. Kok naik? Kalau buta huruf kok naik? Waduh. Iya, Om, kalau buta bukan huruf. Yang nggak Buta tahu huruf baca, pintar Om. nggak Pintar, tahu Om, baca, buta nggak tahu baca kitab original teksnya, itulah yang buta huruf. Silakan, murid Kristus. Selamat malam, murid Kristus. Lah itu dulu tuh yang tahu sama tahu dulu. Sudah Kak keok dia. Nggak bisa diskusi. Apa temanya? Siapa yang datang kepada Paulus yang tidak diurapi tapi ngaku Yesus? Penampakan Yesus. Penampakan Yesus. Yesus siapa? Yesus yang sudah naik. Yesus yang sudah naik itu tidak turun ke bumi lagi, kecuali nanti di akhir zaman. Kan penampakannya doang, bukan tubuh aslinya. Tidak bisa. Ibrani 9:28 dia mengatakan, dikatakan di sana bahwa sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 3:21, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan anak Maria itu manusia. Ketika dia duduk di surga, dia juga manusia. Yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang bukan manusia. Berarti dia bukan yang diurapi. Kalau dia bukan diurapi tapi mengaku Kristus, berarti dia Kristus palsu. Nah terus sebelum ketemu Paulus, kan sempat ketemu murid-murid 40 hari. Itu sudah bukan Yesus. Itu penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Kalau 40 hari itu bukan Yesus, kenapa murid-muridnya nggak ada yang sadar? Lah kan Yesus sudah menubuatkan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, melakukan tanda yang dahsyat, mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24.
Waspadalah, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian, agar waspada kepada Mesias palsu, karena kalau ia datang dia bisa menyesatkan kalian. Lah, masa seluruh murid itu ke-12-12-nya tersesat semua? Ya makanya baca Lukas 24 nomor 37. Apa yang tertulis di sana? Murid-murid kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Awalnya mereka nggak percaya. Awalnya mereka nggak percaya kalau itu adalah guru mereka. Lama kelamaan mereka kemudian diselimuti oleh keinginan makhluk tersebut. Akhirnya mereka percaya kalau itu adalah Yesus gurunya, meskipun mereka ragu. Baca Lukas 24 nomor 9, 10, 11. Baca 10, 11, baca. Murid-muridnya tak ada yang percaya, mereka ragu kalau itu Yesus. Bahkan ketika keluar dari kubur, baca nomor 18-nya dari Matius 28. Murid-muridnya ragu kalau itu Yesus. Bahkan ketika di sidang pun, sebelum disidang, imam kepala mahkamah agama juga ragu kalau itu anak Maria. Kapan selama 40 hari dia disidang lagi? Sebelum penyaliban itu, imam kepala mahkamah agama ragu kalau itu Yesus. Apakah engkau betul Mesias anak Elohim? Masih ditanya-tanyai. Karena mereka tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Itu fakta, itu real. Kemudian ketika dia tiba-tiba keluar dari goa kuburan, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarkan kalau gurunya akan keluar dari kubur. Baca itu, baca. Yang keluar dari kubur, Maria pun tak mengenalnya. Maria menyangkanya kemudian penjaga kebun. Baca itu dalil. Yohanes 20 Anda baca. Kalau gitu di Matius 20 ayat 19, Yesus berkata, anak manusia akan ditangkap, disalibkan, dibunuh, lalu bangkit setelah 3 hari. Siapa itu yang bangkit setelah 3 hari itu? Iblis bersama dengan Yudas. Yang tulisannya anak manusia kok. Yudas anak iblis atau anak manusia? Tulisannya anak manusia. Iya, Yudas anak manusia. Lu pikir anak kucing? Nah, kan Yudas udah mati gantung diri dia. Kata siapa? Itu narasi. Mana coba kau ceritakan kepada saya di mana saya bisa baca satu kitab menceritakan penyaliban dan matinya Yudas. Di mana itu? Kitab apa? Setelah kemudian di mana? 1 ayat 18 dia mati. Kan tadinya awalnya gantung diri, kemudian talinya putus, jatuh, perutnya pecah. Terus kenapa kontradiksi cerita tentang itu? Ada yang mengatakan dia beli tanah lalu bunuh diri, gantung diri. Ada yang mengatakan bahwa yang membeli tanah adalah imam-imam. Itu bukti bahwa berita itu tidak akurat. Nah, terus talinya putus, jatuh, perutnya pecah, gantung diri. Tragedi cerita itu simpang siur. Ada yang mengatakan dia beli tanah dulu, baru kemudian dia gantung diri. Ada yang mengatakan dia buang uangnya, kemudian imam-imamnya yang beli tanah, bukan dia. Mana yang betul cerita itu? Nah, itu dua-duanya betul, saling melengkapi, Bang. Bagaimana ceritanya? Siapa yang membeli tanah darah? Siapa yang beli? Tanah itu dibeli oleh orang memang kepala. Dengan uang yang dilempar oleh Yudas. Tapi di cerita yang lain, sama-sama ceritanya Lukas, yang tertulis apa? Yudas sendiri yang beli tanah. Mana yang betul? Coba. Ayat berapa? Di dalam kitabmu sendiri itu menuliskan. Aku cek dulu. Di Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul dengan cerita Lukas itu bertentangan. Antara Matius juga bertentangan. Kisah Para Rasul 1:18. Coba Anda baca.
Yudas telah membeli sebidang tanah. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Matius 27 nomor 5, ia pun melemparkan uang perak, lalu kemudian imam-imam memungut uang itu lalu membeli tanah. Mana yang betul? Woi, Kabur. ini semua jemaat-jemaat nih kabur, pendetanya udah sembunyi-sembunyi, cuma ngintip-ngintip. Kalian berani pendetamu yang sembunyi. Matius 27. Panda tadi dia bilang saya emosi sama ini mualaf. Baper orangnya parah itu. Jadi ceritanya itu simpang siur ya teman-teman. Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, yang membeli tanah di situ adalah imam-imam. Sedangkan di Kisah Para Rasul 1:18 yang membeli tanah itu adalah Yudas. Ini kontradiksi cerita, artinya tidak bisa dipercaya. Kasus bahwa Yudas itu bunuh diri dengan cara menggantung diri adalah satu tragedi yang terpisah dengan penyaliban, itu tidak bisa dipercaya. Kenapa? Di catatan kaki Bible, Alkitab Sabda, bab 27 nomor 5 di dalam Matius, itu menjelaskan di catatan kakinya bahwa mati dengan kondisi Yudas pada saat itu hanya mati dengan cara disalibkan. Berarti yang disalib itu jelas itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap. Sebab ada tertulis kata Yudas, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang dikutuk? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Kenapa bisa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia? Padahal Maria manusia, dan melahirkan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kita baca dengan teliti ya teman-teman. Dari Paulus seorang utusan, bukan karena manusia. Juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Lalu dibaca 11-nya, sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itu berapa minggu? 2 minggu. Kan tuberkulosis kan begitu kalau badan Iya, enggak apa-apa Ji. Jadi jelas bagi kita bahwasanya Paulus mengaku yang datang kepadanya memberikan Injil atau 13 kitab itu bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Kalau bukan dari manusia, lalu mengaku Yesus Kristus, berarti Yesus Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Dia memakai gelar Kristus, tapi dia bukan manusia. Jelas itu adalah Kristus palsu. Selesai. Sekali lagi, kalau mengaku Yesus Kristus, Kristus artinya yang diurapi, tetapi dia bukan manusia, berarti itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus adalah Kristus yang tidak pernah diurapi, itu adalah Kristus palsu. Hati-hati, hati-hati. Sadar teman-teman, sadar, lembutkan hati kalian. Luar biasa Bang Juma nih ya, cerdas, cermat, bijaksana, bijaksini ya. Gini Bang Juma. Siap. Saya ingin ini, kita ingat amanat agung ya yang berbunyi di Matius 28:19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Iya. Kalau saya melihat ya, kita kalau bicara literasi ya Bang Juma, ini kan amanat agung sebelum Yesus terangkat ke langit, ceritanya begitu. Ini kan perintah dan harus dilakukan tentunya. Tetapi apa yang datang kepada Paulus ini Yesus yang mana saya bilang? Karena di sini saya lihat di 1 Korintus 1 nomor 17, 1 Korintus 1 nomor 17 dicatat ya. Ini siapa? Yospen. Di sini Paulus berkata begini, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, katanya. Loh,
Padahal sebelum terangkat dia bilang baptislah mereka, pergilah, jadikanlah, baptislah. Ini kan perintah yang memang telak untuk ini untuk tugas kepada murid-muridnya. Nanti di 1 Korintus 1 nomor 17 kok Yesus ini lain lagi kepada Paulus. Sebab Kristus telah mengutus aku bukan untuk membaptis katanya. Loh, gimana nih Gurunda? Saya juga heran nih. Kristus yang mana Gurunda? Silakan. Emang Bang Oto, emang Paulus pernah membaptis, Bang? Kalau Yesus kan tidak pernah membaptis. Iya, betul. Ya. Kalau ya, silakan. Yesus tidak pernah baptis siapapun. Meskipun ada indikasi adalah perintah. Yesus dibaptis hanya dalam nama satu, yaitu Bapa Elohim saja. Nah, kemudian kalau dikatakan pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, nama Anak dan Roh Kudus. Lalu Paulus mengatakan tidak membaptis, yaitu berarti bukan Yesus yang beda lagi berarti. Tapi saudaraku Bang Baal, memang Yesus mengatakan Kristus palsu itu banyak, memakai namanya. Betul, narasinya di situ bukan Yesus, sebab bukan tulisan Yesus. Dia bilang sebab Kristus, dia bilang. Berarti bukan Yesus, luar biasa. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis katanya. Keren juga dia bilang nih. Nah, maaf Kristus, ya, jangan marah Ten ya. Bang Baal, kalau Kristus ngaku Kristus tapi tidak pernah diurapi, itu Kristus apa? Kristus palsu lah. Ya udah selesai. Gampang kok. Yesus tidak pernah membaptis, Bang. Masalahnya itu Yesus tidak pernah membaptis. Bagaimana seorang yang tidak pernah membaptis lalu mengajarkan baptisan? Ini yang masalah, kan begitu. Sudah jelas itu. Iya, coba pikir baik-baik. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, wajar kalau kita mengajarkannya karena kita pernah melakukan. Masalahnya Yesus tidak pernah melakukannya. Tidak mungkin dia mengajarkannya. Setelah kita teliti ya, Matius 28, 19, 20, ternyata ayat ini baru masuk di abad kelima, tepatnya tahun 411. Guys, Kan begitu mantap. poinnya itu. Mas Solang. Siapa mau bantai ini? Ini sejarah. Jelas bukti fisiknya, ada bukunya yang menulis, ada profesor yang menulis. Coba yang mau membantah itu tamu yang baru hadir, silakan disambut. Tak urus EGP. Taurus, selamat malam. Taurus, selamat malam. Tak ngomong, saya turunkan. Ya silakan. jelas RR. poinnya. Jelas Poinnya itu Bang, amanat jelas. agung baru masuk abad ke-15. Itu aja poinnya. Wow. Sorry, abad ke-5, bukan abad 15, abad ke-5. Amanat agung ya. Iya. Maksudnya Markus 16 itu. Silakan Bang RR dibuka meonya. Ya, Aduh, ini Bang Seli itu ini. Ini pemakan sop tes bekas ini pasti. apalagi nih, nama Nur Alim kok Bang Juma. Nyambung. Tengoklah kan. Ya, bukan betul nama lu kan Nur Alim. Iya. Nah, kenapa Terus? Bang Juma? Iya, suka-suka saya dong. Ya itu, jangan dusta. Anaknya Maria namanya Yesua Mesia, kenapa jadi Yesus? Tuhan lo itu. Tuhan mau gimana itu? Kasihan kali, Bang. Dalam bermedia sosial boleh pakai, tapi identitas dalam hal pengurusan administrasi ada. Ini kan media sosial, coy. Iya, Bang Handi, itu kalau kita bahas masalah baptisan, yang masalah itu tokohnya tidak pernah melakukan. Guru ya, yang kita anggap sebagai guru, itu pasti dia pernah melakukan apa yang diajarkan. Kan begitu, itu masalahnya itu. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Yesus membaptis orang, Bang. Begitu. Ngapain dia ngajarin baptisan? Dia saja tidak pernah membaptis. Kan begitu.
Kalau dia dibaptis ya, yang mengajar baptisan itu Yohanes bukan Yesus. Berarti kalian juga murid-murid Yohanes, Oke. bukan murid Yesus. Ini tahu sama Iya, tahu, silakan. domba-dombaku mendengar suaraku kan. Itu kata Yesus. Jadi kalau Kristen dibaptis mengikuti ajaran Yohanes dong, kan gitu. Bukan ajaran Yesus. Ya pastilah, ya. Tidak pernah. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku, ya. Yohanes 10 ayat 27. Apa yang diikuti dari Yesus? Yesus tidak membaptis, kalian membaptis. Siapa yang kalian ikuti coba? Silakan TST. Komentar dong. Apa itu? Yesus nggak pernah Lagi membaptis. pengujat. Yesus nggak pernah membaptis, tapi Yohanes yang membaptis. Gitu loh. Anda dibaptis itu ajaran siapa gitu pertanyaannya? Silakan. Apa Om? Astagfirullah, budak juga nih. Ribut kali sini Om. Kamu di pasar apa di bengkel? Ada apa sini? Apa namanya itu terawih? Mana ada terawih jam segini? Bohong ini luar biasa, ini ikuti Om Paul nih. Kalau Mana bicara ada? yang betul jangan ikuti itu bos semua itu. Mana ada terawih berisik? Emang lu di mana? Ayo teman Kristen naiklah, diskusi baik-baik. Pakai data tapi. Si John pergi tadi ya sama Jospen ya? Pergi. Nggak kuasa itu dia. Nggak sanggup. Tapi si Jospen tadi berkeluh kesah ke aku bahwa saya masuk di room Kristen saya di-kick karena membahas Yohanes 1. Loh kok bisa? Masih Kamu mending Kristen. Jospen itu. Masih mending Ya, Jospen iya. Bang Andi daripada tadi si Pandai itu. Itu si Pandai dungunya minta ampun. Yesus itu diutus sebelum dia dilahirkan. Itu dapat narasi dari mana itu? Saya ini belajar sejarah Weber, aliran-aliran gereja, belajar sejarah perkembangan Kristen. Tidak ada satu pendeta pun ya, mulai dari abad ke-4 hingga masuk abad ke-19 berkata bahwa ada orang yang diutus sebelum dilahirkan. Baru si Pandai Ini siapa tadi ini. nih? Ada musik ini. Ada yang baru naik nih silakan nih. Relax sama Yosua silakan. Bang, saya Islam, Bang. Oh. Ya, silakan ucapkan salam lah. Kalau gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Tapi nama asli Yosua apa bukan? Bukan, Bang, bukan. Oh, nama panggilan aja ya. Iya. Kan Profilnya. Tapi profilnya kayak gitu. Ya kan berdoa, Bang. Berdoa kepada Allah. Oh, oke. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak dinaikin tadi, makanya bingung. Ya. Oh, oke. Oke, siap. Sama-sama. Loh, si Rilis malah turun dia. Nanti Bang Handi tanya itu sama kenalan pendetanya Bang Handi. Kalau ada pendeta yang bilang Yesus itu diutus sebelum dilahirkan. Coba itu. Nggak ada begitu dalam narasi ya. Hampir semua karya Profesor Kristen, hampir semua ya yang beredar di Indonesia saya pernah baca, saya terus terang ya. Tidak pernah ada yang menyatakan hal seperti si Panda tadi itu. Bahwa Yesus itu diutus sebelum dia dilahirkan. Nggak ada gitu narasi begitu, Bang. Tidak ada. Saya heran juga itu orang tadi itu dapat dari mana itu? Siapa yang ngajarin? Bayangkan itu. Tidak ada dalam Bible, tidak ada dalam buku karangan profesor. Kalau namanya orang diutus, pasti dilahirkan dulu, dia ngajar dulu. Dia punya kapasitas baru dia diutus. Presiden saja mengutus menterinya, itu menteri yang punya kapasitas di bidangnya. Kalau tidak punya, tidak mungkin mengutus walaupun dia menteri. Mesti punya kredibilitas sampai dia diutus. Ini sebelum dilahirkan gimana ceritanya sebelum dilahirkan diutus?
Dapat narasi dari mana itu? Saya tambah bodoh aja tuh diskusi sama Panda tadi itu. Kenapa Pak Lupi? Kenapa mau diskusi Pak? Zuma mana bos? Zuma. Iya mau diskusi apa enggak? Kenapa Ki? Ada aja. Kenapa diturunin? Loncat ya kayaknya. Begini-begini nih, nggak ada ilmu naik, cuma pengen ngecengin doang, mancing-mancing gitu. Sorry lah yo, di sini nggak kepancing. Mungkin ingin yang dimaksud itu bahwa sebelum kita ini diciptakan, kita itu sudah ada. Mungkin maksudnya begitu. Tanya itu ya sama mereka dari 10 tahun lalu. Apanya Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Apanya yang belum ada coba? Supaya kita pakai logika, kita menggunakan disiplin dulu untuk mengujinya. Lakukan tadi dalam apanya Yesus kira-kira coba? Ya udah, selamat malam. Coba ini bos. Ya. Coba dijawab itu bos. Apanya Yesus yang sebelum ada, sebelum dunia dijadikan? Apanya dia? Apanya yang ada dia? Silakan. Gimana? Ya, mau izin gimana soalnya? Yesus apanya itu. Yesus kan kau bawa. Ya silakan Bang, silakan. Ya udah terusin aja. Ya. Kan Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham jadi. Menurut teman-teman kau si Panda tadi itu yang dungu, dia bilang Yesus itu diutus sebelum dia dilahirkan. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yang saya tanya, yang tidak mau dijawab muter-muter kayak gasing rusak, apanya Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Nah, kau bisa jawab, silakan. Silakan bos, apanya Yesus yang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Sebelum Abraham jadi, apanya dia yang ada itu apanya? Kakinya kah, tangannya kah, apanya kah? Nah coba kau jawab. Oke, saya sekarang kapasitas saya agama saya sekarang Muslim, Pak. Jadi Astagfirullah, saya kira Anda Kristen Bang. Aduh ya. Udahlah. Satu jalur gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Bos. Waalaikumsalam. Yang Kristen naik jawab itu, saya dari 10 tahun lalu saya tanyakan sama akademisi Kristen kalian bingung. Dia mau bilang roh. Saya bilang kalau roh sama dengan Kejadian 6 ayat 3 ya, sama dengan Sakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, beginilah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kalau kau bilang roh, berarti Yesus rohnya sama dengan roh kita semua. Berarti kita semua ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kalau kau bilang yang ada, apanya Yesus yang ada sebelum dunia dijadikan adalah roh, saya juga roh saya ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kenapa dikatakan Kejadian 6 ayat 3 ya? Di situ dikatakan apa? Aku firman Tuhan, aku meniupkan rohku kepada manusia tuh. Allah telah meniupkan rohnya kepada manusia. Tetapi manusia itu hak daging dan rohku tidak selamanya tinggal di dalamnya. Itu kata Kejadian 6 ayat 3 coba. Yang tadi saya sebutkan tadi Sakaria 12 ayat 1. Roh itu ciptaan. Berarti kalau roh Yesus itu yang ada pada diri Yesus sebelum dunia dijadikan adalah roh, berarti kita semua sama dengan Yesus. Roh saya Iya, juga Raffianto, selamat malam Raffianto. Boleh bertanya Bang Andi? Iya, agamanya apa Raffianto? Agama Islam. Oh, kalau Islam turun dulu ya Bang, ini sholat buat oten. Langsung aja Jemaah Yohanes 13, 18, 19, dan 20. Itu jawabannya yang belum engkau dapatkan. Boleh aku bacakan melalui doa sangkata? boleh. Yohanes 13 nomor antrian 18 doa sangkata. Aku berkata demikian bukan tentang kamu semua, sebab aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi apa yang telah tertulis dalam kitab suci harus digenapi.
orang yang memakan rotiku, mungkin ini roti dari surga atau apa, mengangkat tumitnya melawan aku. Yang ke-19, aku sudah mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia, akulah orang yang melawanku itu. Yang 20, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hai Yuma, orang yang menyambut siapa yang kuutus, orang yang kuutus ini adalah orang yang melawannya, berarti menyambut aku. Dan orang yang menyambut aku berarti menyambut dia yang mengutus aku. Selesai. Alright, Yuma. Apa itu? Apa? Saya aja bingung. Aku jelaskan ya. Orang yang makan roti dari surga akan mengendapi perkataan-perkataan Yesus Kristus, meskipun itu sangat bertentangan. Tetapi dialah aku, kata Yesus. Maka sambutlah dia seperti kau menyambutku. Orang yang akan mengajarkan selanjutnya ini, itu akan bertentangan dengan ajaranku, yaitu melawan aku dengan tumitnya. Karena dia telah makan roti dari surga, maka dia akan mengajarkan yang berlawanan denganku. Maka jika dia datang, sambutlah dia seperti kalian menyambutku, karena dialah aku. Alright. Apa itu? Maksudnya? Maksudnya itu menurut saya ya, karena ini logikaku yang memiliki Roh Kudus itu menyelami rahasia-rahasia keilahian, maka itulah Mesias yang dijumpai Paulus. Yang akan mengajarkan sesuatu yang bertentangan denganku. Jika dia datang, maka sambutlah dia seperti kalian menyambutku. Maka karena dia juga adalah aku. Alright. Apa itu? Maksudnya? Karena engkau tak pernah merenung cewek kan, maka renungkanlah ayat-ayat Tuhan. Karena itu. Kamu tahu nggak yang kau baca itu? Kamu tahu nggak yang kau baca itu adalah dalil yang membuktikan Yesus itu bukan dia yang disalib. Supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Kamu percaya bahwa akulah dia, gitu loh. Dia yang mana? Ya, yang disalib itu. Bukan Yesus yang disalib. Kenapa? Karena itu merujuk kepada Mazmur 41, data nomor 9. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku, tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Iya, dialah yang diutus Yesus di ayat 20. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang menyambut siapa yang kuutus berarti menyambut aku. Dan orang yang menyambut aku berarti menyambut dia yang mengutus aku. Sekarang kamu baca Yohanes 14-nya. Yohanes 14 nomor 16 apa bunyinya di situ? Nomor 16-nya kamu baca. Nomor berapa? 16-nya kamu baca. 16. Ya. Sang penghibur. Ya, kau baca aja dulu. Baca. Baca. Yohanes 14 nomor antrian 16 dengan judul parikop Yesus menjanjikan penghibur lara. 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. 16. Aku akan meminta kepada Sang Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya, yaitu 17 ya, yaitu Ruh kebenaran. Aku akan minta, yaitu ruh-ruh yang dimiliki para rasul. Jadi yang diutus Bapakku Paulus. Jadi yang diutus setelah Yesus itu datang pergi, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu
kalau kamu baca dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, itu merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Jadi yang datang setelah beliau adalah Nabi Muhammad. Aku akan minta kepada Bapak agar mengutus Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Engkau kok kesalahanmu, kesalahan terbesarmu Yuma, engkau tidak teliti bahwa Yesus ini menyatakan kepada sezaman ya, yaitu murid-muridnya, bagaimana mungkin itu Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad itu jauh ya, 700 tahun kemudian. Kalau itu gitu yang loh. kau jadikan Berarti alasan, ini pada masa murid ini. jadi Roh iblis kebenaran ini bangkit. datang pada masa Jadi murid iblis ini, keluar gitu dari loh. kubur itu ketika dikatakan bahwasanya iblis penguasa dunia akan dilemparkan sekarang juga, itu kapan? Kapan? Ini bersamaan ini. Dia sedang berarti datang. abad pertama kan? Aku Abad akan pergi pertama. karena dia sedang datang. Berarti abad pertama ada iblis yang keluar dari kubur, betul? Ya, karena ini zaman yang paling jahat katakan Yesus Kristus ya. Maka dia mempersiapkan utusannya gitu untuk melawan Berarti yang jahat ketika ini, Yesus gitu. mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Murid Yesus yang hidup di abad pertama, betul? Ayo Bob. Ya. Berarti ikutin penyesatnya ada di abad keberapa? Utusannya ini datang pada zaman itu kan. Penyesatnya juga karena penyesatnya dia juga sedang memakai datang. nama siapa? Aku akan pergi karena dia sedang datang. Memakai nama siapa penyesat itu? Pada masa itu tentu saja Kristus ya. Memakai nama Kristus. Yang datang kepada Paulus di abad itu mengaku Kristus nggak? Dia mengakui Yesus. Siapa yang bukan manusia mengaku sudah diurapi? Kan tidak, dia memakai nama Yesus kan? Iya. Pada waktu Paulus mengatakan bahwa yang datang kepadanya adalah Kristus, tapi bukan Kristus manusia, berarti memakai tidak namanya. diurapi. Tidak memakai namanya kan? Dia memakai namanya, akulah Yesus. Pada Paulus, dia menyatakan pada Paulus di Damsik itu, Saulus, Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dia memakai nama. Iya, dia Maka pakai nama bersaksi atas Yesus. nama itu penting ya. Nah, dia memakai nama Yesus. Menurut Yesus, siapa yang datang memakai namanya? Penyesat itu kan Kristus palsu gitu, nggak memakai Yesus gitu, nggak bersaksi atas nama Yesus. Kalau dia disebut Kristus palsu, artinya oknum yang tidak pernah diurapi tetapi mengaku Kristus, karena Kristus itu yang diurapi. Nah, yang datang kepada Paulus ini kan sendiri yang mengatakan bukan manusia. Nama Yesus itu. Saudara, Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Berarti Kristus palsu. Nama Yesus itu. Akulah Yesus. Nggak nyambung ini, Bang Andi. Ada obat Saulus. tetres itu, Bang Andi. Bang Goto masuk, Bang Goto lanjut. Gantian dulu, ada Yosinoya, selamat malam. Yos. Selamat malam Bang Arif, selamat malam semuanya. Shalom. Iya, ini diskusi apa kita? Judulnya jaminan keselamatan. Wih, luar biasa. Lanjut. Saya nyimak dulu. Untuk Bang Goto, bikin kopi campur masako dulu, ini si Bob ini bikin pusing. Bob ini ngomong sendiri aja. Orang lain ngomong, dia ngomong sendiri. Gimana Bob nih? Aduh, parah. Lanjut. Gurunda. Masuk. Kopi dulu. Ternyata ini cara mengalahkan Bang Zuma itu begini. Cara mengalahkan Bang Juma nih ngomong sendiri dia. Angkat pasien gila. Pening langsung aku dengarkan dia ngomong. Dia akui kalau Kristus palsunya itu di abad pertama.
datang kepada muridnya memakai nama Yesus, ya udah selesai, lanjut. Silakan, Yos. Salih. Ya, tadi Kang Baal mungkin atau yang lain mau masuk, silahkan. Kalau dia mau masuk, Yoshinoya ini mau masuk ke tema jaminan keselamatan. Nah, oke, baik, terima kasih. Berdasarkan data yang kami baca, ketika kami, kalau umat Islam dulu ya, izin sampaikan. Kalau dalam ajaran Islam, itu jelas banyak ayat Al-Qur'annya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh kebaikan. Buat mereka itu adalah jannah, jaminannya surga di dalam kehidupan yang abadi, selamat dia. Jadi jelas jaminan keselamatan. Nah sekarang kalau kita bahas berdasarkan data, membahas tentang jaminan keselamatan terhadap teman-teman Kristen, data yang kami baca tidak ditemukan Yesus memberikan jaminan keselamatan terhadap orang-orang Kristen. Itu berdasarkan data yang kami baca. Nah makanya sebagai pembuka, mungkin di sini Yosi juga baru naik. Saya ingin dengar dulu di mana Yesus menjamin keselamatan terhadap orang Kristen yang menuhankan Yesus. Oke? Habis itu nanti baru kita diskusi lebih jauh. Berat, saudara-saudara, berat. Berat ini, berat. Yoshi. Iya. Itu silakan. Oke, kalau di kekristenan itu jelas ya. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi nggak ada tempat kebenaran dan hidup selain Yesus itu sendiri. Nah begitu saudara. Lanjut. Ya oke, terima kasih. Jadi akhirnya terbuktikan kan di jawaban yang singkat ini Yoshinoya menjelaskan tidak ada jaminan keselamatan untuk Kristen. Membawa data Matius maupun Markus tadi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, kita mengambil dari perspektif teman-teman Kristen. Semua bangsa menjadi murid Yesus. Maka sebenarnya selayaknya menjadi mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Tiba-tiba masuk ke dalam ajaran Kristen, bukan menjadi murid Yesus, tetapi menjadi hamba dari Yesus. Yesus Tuhannya. Pentuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Nah ini sudah jelas poin tidak masuk bagi Kristen, tidak ada jaminan. Tapi kalau merujuk kepada murid-murid Yesus, berdasarkan kita baca bahwa mereka percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan, maka mereka itu didoakan oleh Yesus untuk keselamatan. Ada doanya, ada datanya. Yohanes 17, dia berdoa untuk murid-muridnya, dan murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan, maka itu yang didoakan oleh Yesus dan dijamin keselamatan oleh Yesus, kan gitu. Tapi kalau merujuk kepada data yang tadi kau bawa, itu jelas tidak masuk untuk Kristen ya. Tapi kalau Anda mau cari data, mungkin carikan dululah data yang lain di luar dari ucapan Yesus yang cocok dengan imannya Kristen, mungkin ada gitu Yosi. Oke baik. Saudara-saudara di bawah juga boleh tulis dan boleh buka. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, di situ Yesus sendiri berkata, inilah perkataan Yesus lah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas di sini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang pun di bawah kolong langit ini kalau tidak melalui Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal itu, saudara. Nah sekarang pertanyaan saya, adakah di dalam Quran Allah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Nah saya belum tahu, coba tunjukkan dulu, kan begitu. Oke, baik. Terima kasih. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak dalil. Pertama, para nabi itu adalah utusan Tuhan yang berada di jalan yang lurus, yang mengajak manusia ke jalan Tuhan. Yang kutanya Allah. Sebentar dulu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar membawa petunjuk ke jalan yang lurus. Nabi Muhammad itu sebagai jalan.
mengajak manusia sampai kepada tujuan. Di mana poinnya sampai kepada tujuan? Surah Kahfi ayat 110. Katakanlah oleh engkau Muhammad bahwa aku ini manusia sama seperti kalian semua. Bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka lakukan amal kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Itulah jalan menuju Sang Pencipta. Nabi Muhammad SAW sebagai jalan. Nah, sebagaimana data yang tadi kau sampaikan di Yohanes 14 nomor 6, Yesus itu sebagai jalan untuk menuju kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bukan Yesus itu tujuan. Maka orang salah kalau dia menyembah jalan. Salah itu. Orang yang menyembah jalan itulah orang yang salah jalan. Yang disembah itu adalah Sang Maha yang dituju, yang diajarkan oleh si penunjuk jalan. Itu yang benar. Kau menyembah jalan, ya kau tergeruslah oleh kendaraan gitu. Jadi Yosi, sebenarnya sangat mudah dipahami kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Yesus itu sebagai jalan, makanya Al-Quran menyebutkan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad salah satu dari sekian banyak utusan Tuhan, utusan Allah. Ala sirotim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW sebagai jalan mengajak manusia berjumpa dengan Tuhannya. Nabi Musa juga sama sebagai jalan mengajak umatnya menuju kepada Sang Penciptanya. Para Nabi Bani Israel itu sebagai jalan mengajak manusia sampai kepada Tuhannya. Termasuk Yesus. Dia sebagai jalan mengajak muridnya menuju kepada Sang Pencipta. Itu yang benar, tapi versi ajaran Yesus. Kalau merujuk kepada ajaran Kristen, pasti engkau akan katakan, jalan itulah yang Tuhan yang dituju, kan gitu. Coba aja saya dengarkan. Benar nggak? Yang dalil yang kau bawa Yohanes 14 nomor 6, maksud Anda di situ adalah sebagai Tuhan. Benar nggak Yesus itu sebagai Tuhan di situ yang kau maksud? Padahal dia jalan. Oke, sudah. Kepanjangan. Sebenarnya simpel aja dan pendek yang saya tanyakan. Di mana dalilnya Allah sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Wa ani buduni hada siratum mustaqim. Surah Yasin. Banyak sekali dalil udah aku sebutkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gantian dulu dong. Gimana sih Bang Alif? Dalilnya jelas di Islam. Cuman kau tanya mana dalil? Iya, di mana saya bukakan? Saya bukakan di sini. Ayo, dalilnya di mana? Ayo. Tentang apa? Tentang jalan. Yang kutanyakan gini loh, Bang Alif. Saya akan menanyakan di mana tertulis Allah menjamin hidup manusia yang kekal, harus menyembah kepada Dia. Di mana ayatnya? Kan Wani buduni. Bentar. Oke, surah Kahfi ayat 110. Buka. Yohanes 14 dengan jelas mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun pergi ke surga ya. Sampai kalau kemana? Tidak melalui aku. Kan begitu. Nah itu dia sebagai jalan. Jadi padanannya, Yosi, padanannya, dengar dulu, Yosi dengar dulu poinnya di sini, poinnya yang perlu kau pahami, Yosi, biar tidak salah paham. Poinnya di iya, poinnya yang perlu kau pegang di sini, Yesus itu sebagai jalan, sebagaimana Nabi Muhammad juga sebagai jalan. Iya, saya selesaikan dulu. Di mana nabi-nabi di dalam baik di dalam Taurat ya, sampai mungkin yang dipercaya oleh Bang Alif ini teman-teman Muslim yang pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan ke surga kalau tidak melalui aku. Coba tunjukkan saya satu dalil saja. Nah itu kan dalil kitab ucapan Yesus. Kalau begitu, oke, baik, saya uji dulu. Berarti, oke, sebentar. Di dalam Quran seperti itu. Baik. Kalau Anda lucu ini, Oten ini lucu. Kalau begitu, ajaran Nabi Musa ada nggak kalimat seperti itu? Nggak ada, makanya aku bilang. Berarti ajaran Nabi Musa tidak membawa keselamatan menurut Anda? Ya, tidak ada yang selamat. Dia membawa keselamatan tapi tidak pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan tidak harus kayak gitu tapi selamat. Satu-satunya yang bisa mengatakan itu adalah Tuhan. Siapa namanya? Yaitu Yeshua HaMashiach. Sebentar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Nah, Bapa ini siapa? Bapak itu penguasa. Bukan dong. Bukan penguasa Tuhan berarti. Yang namanya, bukan Tuhan. Bentar. Bapak ini gelar ya.
Jadi gini ya, Dia saya tahu. jelaskan ya. Kenapa Yesua di dunia ini selalu mengatakan utusan, guru, tuan, rabi. Ya, Karena dia susah datang kalau sebagai anak manusia, mengajar kepada murid-muridnya. Yang bagaimana dia yang dari surga itu datang ke dunia. Dia sudah ada sebelum Musa ada dan Abraham. Makanya dia datang sebagai dirinya sendiri mengatakan hal ini kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Contoh, salah satunya di dalam Yohanes 14 ayat 8. Kan di situ Filipus menanyakan, tunjukkanlah Bapa itu di mana? Apa Yesus Iya. mengatakan? Sudah Paham, berapa Bang. lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus? Bang, Kamu Bang, masih paham, menanyakan, paham, tunjukkanlah Bapa itu paham. di mana? Tapi sih Paham, susah kalau saya mau menjelaskan ini. Paham, Bro juga betul, tidak betul paham. Kau kan Itu konsepnya bagaimana kan kekristenan. Jesus only. Yang Bapak itu, kutanya, tunjukkan Oke. kepada saya di dalam Quran, pernah nggak ada seorang nabi mengatakan hal seperti Yesua katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun akan ke Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun dapatkan hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu hanya melalui Yesua HaMasyiah, itu perkataan Yesua HaMasyiah sendiri. Ya Allah. Sekarang Kau ada yang nggak di baca dalam Quran yang dalil, mengatakan itu? kau sendiri yang nggak paham dalil, kan lucu. Begini Ya, loh yang Yosua, lucu. Yosinoya, coba kau pahami kalimat Yesus itu. Kalau masalah Al-Quran, saya bilang tadi sudah disebutkan beberapa Kau dalil. kan carikan Nih, dengerin. dengerin. Baca surah Jangan Kahfi kemana-mana. ayat 110, saya udah bilang tadi. Surah Bukan dalil Yasin saya juga bukan ini. ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kamu Faman baca kana- terjemahan aja. Kita sini bahasa terjemahan aja. Kau Terjemahan. sabar dulu. Kami ini umat Ya, kenapa? yang memang membaca original. Nanti saya bacakan terjemah. Ya, coba Faman terjemahnya. kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini poinnya, dengerin. Saya mau terjemahannya. Saya Gitu bacain loh. terjemah ya. Iya, supaya kan Kata teredukasi gitu loh. Baik, ketika saya bacakan ayat Al-Quran, saya paham ini bukan untuk Kristen, karena Kristen panas mendengarnya. Tapi saya bacakan satu, sebagai umat Islam ketika Jangan membacakan ayat saya Al-Quran juga. ada pahala. Baca Loh, dulu. buktinya Anda nggak mau denger. Kayak mana sih? Bacakan Lucu kau ini. Sebentar dulu, makanya saya bacakan terjemah setelah saya bacakan originalnya. Oke? Silakan. Baik. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia sama seperti kamu. Berarti sama juga seperti Yesus. Yang diwahyukan kepadaku sama Yesus menerima wahyu juga. Nah kan, bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sama Tuhan Yesus juga Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal kebaikan dan tidak menjadikan apapun atau siapapun sekutu bagi dia dalam menyembah kepadanya. Itu jelas ayat Al-Qur'annya, oke? Nggak Jadi nyambung itu, dia Pak. itu Nabi Muhammad itu sebagai jalan mengajak manusia menuju kepada tujuan. berarti- Surah berarti- 42 ayat 51 ayat 52 ayat 52 yang Yesua katakan 53 dijelaskan. Nabi Muhammad SAW, wa innaka, sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad, la tahdi ila surati mustaqim, membawa petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Oke? Allah berfirman, wa ani buduni hada siratum mustaqim, dan hanya kepada saya tanya dulu. Nabi dia berkata seperti itu.
Itu kan udah jelas. dulu. Iya kan? Itu aja dalil yang kau bawa mestinya dipahami, kawan. Hei, dulu lah Bang Alif. Al-Quran menyebutkan, coba kau jawab dulu di sini, kau jawab dulu ya, kau jawab dulu. Di dalam surah Yasin tadi saya sudah bawakan dalilnya, Allah berfirman, wa ani buduni dan hanya kepadakulah kalian menyembah, inilah jalan yang lurus. Oke. Jalan yang lurus itu hanya menyembah kepada Tuhan yang Esa. Saya tanya, di mana Yesus berkata bahwa hanya menyembah kepada Yesus itulah jalan yang lurus? Coba kau jawab. Lari-lari saudara. Loh, ini masih bahas jalan kan? Kok lari? Ada di dalam Quran, tapi tidak ada jawabannya. Gimana ini saudara? Coba tunjukkan ke saya dulu. Selesaikan satu ini. Tunjukkan kepada saya di mana nabi atau satu orang pun yang pernah mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun ke Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Tunjukkan kepada saya. Kalimat itu cuma ucapan Yesus, sudah aku bilang. Itu perkataan Yesus. Iya, tunjukkan. Nggak ada di ayat lain, di kitab lain kalimat yang sama seperti itu. Kau ini belajar bodoh atau gimana sih diskusi? Itu ucapan Yesus jelas. Cuman di situ kau yang tidak paham. Tapi poin Yesus sebagai jalan sudah berkali-kali kusebutkan, sebagaimana para nabi juga jalan semuanya. Saya tanya, bahkan selain Yesus di kitab terdahulu juga nggak ada kalimat seperti itu. Maka kalau tidak ada kalimat seperti itu sebelum Yesus datang, apakah mereka tidak selamat? Tentu mereka juga selamat. Belum tentu. Di mana di mereka selamat? Emang ada ayat mereka Yeskiel 18, 20, 21, 22, 23. Mereka sebelum ada Yesus mereka bertobat. Mereka sudah hidup. Mereka berpindah dari al-maut. Tanpa ada Yesus. Ya, gantian dulu. Jadi gini, iya, saudara. makanya jangan ngajak bodoh diskusinya. Gini, saudara. Jangan keluar kata-kata bodoh. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata bodoh. Karena kan jangan mengajak bodoh. Orang tua, saya guru, tidak ngatain Anda bodoh. Saya bilang jangan mengajak bodoh. Baik. Saya juga bisa mengatakan hal seperti itu kalau saya mau. Ya silakan ucapkan. Kau juga ucapkan jangan ngajak bodoh. Saya menghormati saudara-saudara saya di sini. Innalillah. Bang, diskusi aja. Ayo diskusi, ayo kita pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Setuju nggak? Saya bilang. Nggak dengerin. Anda kan tidak mengimani. Saya bilang ke Anda, ketika saya bilang kita diskusi jangan ngajak bodoh, Anda setuju nggak? Kenapa kalimat saya mudah dipahami? Kenapa kau malah berusaha untuk merasa tersinggung gitu ya? Lucu. Loh, saya bilang diskusi jangan ngajak bodoh. Anda setuju nggak? Setuju, saya setuju. Ya sudah. Tetapi apa yang kutanyakan, Anda mengatakan Anda akan memberikan dalil, begitu banyak dalilnya, tapi tidak ada satu dalil yang kau katakan seperti yang saya tanyakan, seperti yang Yesua katakan. Berarti tidak ada. Kenapa Anda mau lari kemana gitu loh, saudara? Gimana? Adakah ayatnya atau dalilnya dalam Quran? Tidak ada. Jadi tidak ada kalimat seperti yang kau minta. Sudah ku bilang dari tadi. Sabar. Ku bilang dari tadi. Nah, sekarang poinnya. Iya, poinnya dengerin. Ih, dasar babi kau ini. Tadi kan panjang lebar. Emosi lama-lama gua. Al-Quran begitu banyak dalil. Bodoh bos. Saya marah-marah terserah, dia ngamuk sama saya nggak apa-apa. Sudah dibacakan dalilnya tadi, tapi dia nggak mau denger ya. Kenapa? Nggak ngerti saya ini. Bang, luar biasa. Padahal ada permintaan tadi kan, ada kan Nabi Muhammad adalah penunjuk jalan, kebenaran dan hidup, kan ada disebutkan oleh tadi ya, kalau Al-Najm 5:3-4 gitu ya. Dan dia Nabi Muhammad tidak berkata menurut wahyu nafsu, dan itu tidak lain menurutkan wahyu yang diwahyukan. Berarti itu kan kebenaran, bahwa wahyu ini firman Allah ini adalah kebenaran. Kemudian dikatakan tadi ya, wa ma innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kalau nggak salah seperti itu ya, Ustaz. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar petunjuk ke jalan kok. Muhammad ini di jalan yang lurus, jelas gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad adalah kehidupan, ini kita bisa baca di Al-Anfal 8 ayat 24. Kalau nggak salah, Ustadz dikoreksi nanti di Al-Anfal 8 ayat 24.
Nabi Muhammad ini adalah jalan kehidupan yang memberi kehidupan. Makanya di Yohanes 14 ayat 6 kan akulah hidup. Ini Nabi Muhammad juga adalah kehidupan. Wahai orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya Muhammad apabila dia menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan. Gampang kok. Nabi Muhammad juga memberi kehidupan kepada kamu katanya. Jadi jalan ini di An-Najm tadi bahwa kehidupan ini di An-Nahl 8 ayat 2, An-Nahl ayat 24 seperti itu. Gampang kok. Sama kok Nabi Muhammad adalah jalan, dia juga adalah kehidupan. Seperti itu mungkin Ustaz. Lanjut Ustaz, luar biasa. Kenapa ya? Saya mau tanya. Kenapa saya bikin keselnya? Dalil Tadi sudah dijawab semua sama Ustadz. Tapi kan karena dia memang tidak mau mendengar, dibilang tidak ada terus ya begitu Ustadz ya. Lanjut Ustadz. Siap, ini guru udah ada monitor. Saya boleh bertanya Pak Ustadz? Pada saat Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di situ Yesus berkata sebagai manusia atau bukan manusia, Ustaz? Antropos. Manusia berarti, Ustaz. Terus yang datang kepada Paulus, manusia enggak, Ustaz? Bukan manusia. Yang kenapa? Bukan manusia ya. Berarti yang diikuti tadi saudara Kristen kita itu kan yang datang kepada Paulus, Pak Ustaz. Berarti dia yang bukan manusia. Bukan jalannya Yesus. Karena yang berkata dalam Yohanes 14 itu tadi kan manusia. Sedangkan kalau narasi yang dibangun lebih valid dari ucapan Nabi Muhammad dong. Kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Itu pengakuan Nabi kan? Iya kan? Pengakuan Nabi. Akulah jalan. Tapi kalau Nabi kita nggak mengatakan akulah jalan, setiap umatku yadkhulunal jannah akan masuk ke dalam surga. Bukan jalan lagi beliau, tapi langsung dia paku mati. Setiap umatku akan masuk surga. Nah, si teman kita tadi itu kan menjagokan manusia kan ya, yang berkata akulah jalan. Itu kan berkata di situ manusia. Sedangkan yang mereka sembah di dalam gereja bukan manusia. Kan jadi malu. Dijagokan manusia, yang disembah bukan manusia. Gimana dong? Oke Bang Suma, saya boleh tanya nggak Bang Suma? Nggak benar juga ini. Halo. Bukan saya sumber pematerinya Bang. Ini Ustadzku, silakan tanya beliau. Oh silakan. Baik, saya mau tanya, di umat Islam percaya Injil nggak ya? Wajib, harus beriman. Berarti percaya ayat Markus 16 ayat 16 dong. Loh, kan Injil bukan Markus. Iya, Markus termasuk Injil. Ini gimana Gurunda? Kok nggak tahu Markus Injil? Injil itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagaimana wahyunya yang diterima kepada Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin dulu Bang. Dengerin dulu sebentar. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia itu diberikan Alkitab Injil, dijadikan seorang nabi. Apa yang diajarkan oleh beliau kepada muridnya, kepada umatnya berdasarkan firman yang dia terima. Itulah Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebuah ajaran, sebuah hukum, sebuah ketetapan dari Tuhan. Kan gitu. Oke. Sekarang saya ya. Kalau nggak percaya Injil di Alkitab, kenapa baca Alkitab dong? Saya ini kan percaya Injil, perintahnya di dalam Al-Quran. Berarti itu perintah. baca Alkitab. Nah, yang kau bawa itu sekarang kitab apa? Markus. Bahasa apa dia? Saya baca ya. Enggak, dia menggunakan bahasa apa? Indonesia. Mana ada Injil yang diimani itu bahasa Indonesia, Bang?
Nggak ada Injil itu yang diterima oleh Nabi Isa. Bahasa yang dikeluarkan sebagaimana bahasa mereka. Bahasa Nabi Isa. Mana ada Injil dari Indonesia? Nggak ada, Bang. Iya. Saya cerita ya. Kenapa Oh, cerita. Alkitab itu mempunyai banyak bahasa? Karena Tuhan itu bisa mengerti semua bahasa, nggak semua bahasa Arab. Karena Tuhan itu mau Ya, berdaulat. Ya itu Tuhan, betul Tuhan. Kita bukan Tuhan. Jangan ngomongin Tuhan. Iya, makanya Alkitab bisa ditranslate ke semua bahasa. Karena kita juga berdoa dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Karena Tuhan mengerti setiap bahasa, Pak. Ya tahu, kalau ke situ mah tahu, nggak perlu kita bahas. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha segalanya, kan gitu. Iya. Nah, makanya kalau kau jelaskan, kau sebutkan ternyata kitabmu bahasa Indonesia, nggak ada. Orang, bagaimana mungkin kami tidak percaya kepada kitab Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sementara itu adalah tertulis di dalam Al-Quran. Kalau saya cari malah tidak ada kata Injil di dalam kitabmu, itu nggak ada. Alkitab itu nggak ada. Maka perlu kami uji untuk mengatakan itu adalah Injil atau bukan. Itu benar-benar firman dari Tuhan atau bukan, atau catatan dari orang-orang yang mencatat seorang penginjil yang bernama Yesus, kan gitu. Maka barometernya kami itu Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat 48. Al-Quran yang menjadi barometer menilai kitab yang terdahulu. Oke, silakan lanjut. Yesus. Percaya dia yang mati di atas kayu salib. Oke, ini kata-kata Yesus loh di Markus 16 ayat 16. Kayak mana sih? Saya percaya kau namai Yesus yang mati di atas kayu salib sebagai pengganti Nabi Isa alaihissalam yang mulia. Bang, gimana? Kita biar damai di sini diskusinya. Coba. Kau namai yang mati di atas kayu salib itu kan Yesus. Hei. Ya. Oke. Kau namai dia Yesus ya. Nah, yang mati di atas kayu salib itu kan yang terkutuk. Oke. Siapa bilang terkutuk? Lah, kitabmu yang bilang. Coba baca Yohanes 3 ayat 16. Betul, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini utusan Tuhan untuk Bani Israel kan di sini. Di situ utusan Tuhan untuk Bani Israel yang lahir dari seorang perawan yang bernama Maria, kan gitu? Iya. Oke. Nah, sekarang yang disalib itu terkutuk. Anda setuju nggak? Oke. Tapi dia mengampuni dosa. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Saya setuju. Tapi dia mengampuni dosa dengan cara disalib. Berarti Yesus mengampuni dosa dengan cara dia menjadi terkutuk. Dia tidak mengenal dosa loh, tertulis di Injil. Dia tidak mengenal dosa. Masa dia dibilang terkutuk? Lah itu dia. Kalau dia tidak mengenal dosa, kenapa kau katakan dia terkutuk? Saya tidak bilang terkutuk. Lah kitabmu yang bilang. Ya, ayat mana coba? Galatia 3 nomor 13. Bentar, saya lihat. Itu Injil bukan? Ya kitabmu. Kan saya bilang sedang memvalidasi di sini. Itu Injil bukan? Ya versi kitabmu itu Injil bukan? Bukan. Ya sudah, berarti benar kita bukan. Iya, berarti ambil ayat di bukan Injil. Katanya percaya hanya Injil. Kok berarti kau tidak percaya di situ? Surat-surat Paulus kau tidak percaya? Bukan begitu, katanya. Bukan begitu. Percaya hanya Injil. Enggak, saya tanya dulu. Kamu kan sebentar dulu. Iya. Oke. Kalau begitu berdasarkan Injil dia tidak mati terkutuk di atas kayu salib, betul? Betul? Bukan. Berdasarkan bukan Injil dia mati terkutuk di atas kayu salib. Terima kasih.
Terima kasih. Iya. Artinya memang. Tapi kalian nggak percaya Injil kan? Lah iya, Intinya makanya kalian Anda. nggak percaya Injil. Nah, kamu percaya nggak? Saya percaya Injil. Oke, berdasarkan Injil dia tidak terkutuk, betul? Betul? Kenapa jadi Ya, ragu? tidak. Oke. Tidak, Tapi tidak. berdasarkan kitab yang bukan Injil dia terkutuk, betul? Ayo, bingung Coba ayatnya gimana tadi saya baca? Galatia 3 nomor 13. Kan sudah tertulis di situ. Itu kan bukan Injil. Nah, ajaran orang yang menulis kitab di situ yang bukan Injil mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk di atas kayu salib. Oke? Sementara ajaran Injil yang katanya kabar baik itu tidak mengajarkan Yesus terkutuk. Oke, saya setuju di situ. Dan berarti ajaran mengutuk Yesus itu lahirnya bukan dari Yesus, tapi dari orang lain yang menulis buku lalu dijadikan sebagai kitab suci menjadi panduan orang-orang Kristen. Oke, mantap. Poinnya sudah dapat. Clear ya? Baru tahu Ustadz, mungkin itu dia baru buka. Iya, dia tidak percaya kalau itu Injil ya. Saya setuju aja orang nulis buku kok dikatakan Injil, enak aja. Tapi kalau dia yang bilang, oke lah, kan dia sebagai Kristen tidak percaya. Kabur. Iya toh. Aduh lucu. Dia membaca Galatia 3:13, kabur dia. Udah 15 domba-domba kabur. 15 orang tadi. Tapi masuk akal juga sih ya kalau kita bahas ya. Injil itu kan kabar baik tentang Yesus, tentang Nabi Isa. Oke? Maka kalau ada yang memberitakan dia telanjang, ditampar, terhina, terkutuk, berarti itu bukan kabar baik, berarti itu bukan Injil. Saya setuju itu. Nah, makanya ketika Al-Quran mengabarkan ketika dia hendak ditelanjangi, hendak dibunuh, hendak terkutuk, Allah selamatkan. Itulah kabar baik tentang Nabi Isa. Mantap. Ya, silakan host ini Kang Baal, Bang Handi. Ada tamu? Tanya dong, Bang. Bang Handi itu jamnya Bang Handi ini. Nanya dong, Bang. Oh ya, dari mana? Dari Kristen, Bang? Iya. Oke, silakan. Silakan Bang Martin, mau diskusi apa? Ayo. Gurunda masih monitor, Gurunda? Banyak narasi Gurunda monitor kayaknya. yang beredar, Bang. Ada dua sih yang gua ragu, Bang. Yang gua bingung. Banyak narasi yang beredar. Adam itu Islam katanya ya. Mungkin nggak maksudnya mungkin nggak orang yang nggak percaya Muhammad termasuk Islam? Oke. Kita pakai pendekatan data-data ya. Al-Quran menyebutnya para nabi itu mereka semua itu muslim. Apa itu muslimun? Orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Tuhan. Nah, makna lain lebih dalamnya, ketika orang itu tunduk patuh pasrah kepada Tuhan, maka orang itulah yang selamat. Itu jelas poinnya di situ. Di dalam surah Al-Hajj ayat 78 juga dijelaskan, mereka semua disebut sebagai muslim. Dari zaman dahulu sampai detik ini, mereka disebut sebagai muslim. Seperti itu ya. Nah, muslimun itu orangnya, maka nanti penamaan Islam hadir di ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi Islam itu sebuah agama. Ketika sebuah ajaran Islam itu datang, maka Islam itu datang tidak membatasi zaman, ruang, waktu, tidak. Masa. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, semua para nabi itu disebut sebagai orang yang selamat, orang yang tunduk patuh kepada Tuhan. Nah, itu ajaran Islam. Oke.
Dipahami poinnya ya? Nah sekarang, kalaulah Anda tidak setuju, kan Anda Kristen, saya ingin dengar dulu. Menurut Anda, Nabi Adam itu apa keyakinannya? Atau mungkin jangan ke Adam deh, ke Abraham. Atau mereka lah sebelum Yesus, sebelum Nabi Musa zamannya. Apa keyakinan mereka itu? Yang gue tahu sih bang, dia nggak ada agama. Cuman dia jadi bukti bahwa penciptaan itu ada, gitu doang sih. Oke. Karena nggak dijelaskan ada agama dia. Baik. Oke. Nah, pertanyaan saya, mereka itu orang yang selamat atau tidak? Contoh Abraham. Menurut yang Anda pahami, selamat atau tidak? Dari narasi-narasi sama dari ini ya, khotbah doang ya bang. Jadi waktu Yesus penyalipan, setelah penyalipan, dia tuh pergi ke dunia mati bang. Wah. Di situ dia baru nyelamatin orang yang sebelumnya tuh nggak pernah percaya. Gitu doang sih. Bukan ke situ. Bukan ke situ. Nabi Musa, Abraham, gini aja deh pertanyaan saya. Abraham, orang-orang terdahulu, gini dulu. Mereka itu orang yang tunduk patuh terhadap perintah Tuhan atau tidak? Yang patuh selamat, tapi yang enggak maksudnya bang. Enggak, mereka para nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, mereka tunduk patuh enggak terhadap perintah Tuhan? Yang patuh bang, yang patuh yang selamat, kalau yang enggak. Mereka patuh atau tidak para nabi itu kepada Tuhan? Enggak lah, kan ditendang dia dari Taman Eden. Dikeluarin, enggak patuh lah dia emang. Nah, mereka bertobat atau tidak? Kalau dalam di Alkitab sih gue nggak pernah baca dia bertobat atau enggak, tapi anak-anaknya yang dikasihani. Oke, kalau begitu saya ingin dapat poinnya. Berarti menurut Anda Nabi Adam itu celaka? Celakanya nggak tahu bang, karena nggak ada deskripsi. Cuman anak-anaknya yang kan Anda bilang tadi tidak patuh. Oke, ada kesalahan Nabi Adam. Al-Quran juga mencatat. Tapi Al-Quran menjelaskan Nabi Adam itu bertobat kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Maka ketika dia bertobat kepada Tuhan, Tuhan ampuni, terima tobatnya. Selesai urusan kesalahannya. Dia menjalani kehidupan, dia tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu. Maka ketika dia tunduk patuh terhadap Tuhan, kami sebut dia itu sebagai Muslim. Sekarang Abraham itu tunduk patuh juga kepada Tuhan. Maka kami sebut dia sebagai Muslim. Kalau Anda tidak setuju dia itu disebut sebagai Muslim, lalu orang yang tunduk patuh kepada Tuhan, mau dibilang apa lagi? Oke, kalau Abraham, ya oke, gue setuju juga bang. Cuma kalau Adam kan, dia udah ditendang, diusir. Memang dia diusir terus harus menjalani kehidupan yang nggak baik lah gitu. Maksudnya kehidupan yang nggak ada. Kalau di Taman Eden kan dia lengkap tuh. Kalau di luar Taman Eden kan dia harus menderita lah, struggle maksudnya bang. Makanya saya tanya, saya versi Kristen, versi Kristen. Jadi menurut Anda Nabi Adam itu tidak selamat? Yang gue nggak tahu dia selamat atau enggak, tapi tidak terdeskripsikan dengan baik dia selamat atau enggak, itu aja. Nah, tapi poinnya menurut Anda Nabi Adam tidak tunduk patuh kepada Tuhan? Iya, udah jelas kan dia diusir. Orang yang tidak tunduk patuh terhadap Tuhan selamat atau tidak? Enggak lah. Oke, berarti Nabi Adam tidak selamat dalam pandangan orang Kristen gitu? Iya, tapi setelah Yesus datang, dia kan disalib. Baru dia pergi ke dunia mati. Apa hubungannya? Dia diselamatin. Intinya gitu lah. Jadi Nabi Adam selamat? Iya, tadi di akhirnya, tapi di awalnya kan enggak. Jadi bingung sendiri kau ini. Aduh, ya Allah. Ini jadi begini, oke. Konsepmu berarti Nabi Adam itu selamat setelah penyaliban Yesus gitu. Iya. Semua gitu orang ya. yang mati yang nggak percaya, maksudnya yang banyak dosa lah, nggak percaya Allah, nggak percaya Bapa, baru diselamatin. Sebentar dulu, ya poinnya di situ kan? Nabi Adam itu selamat setelah penyaliban Yesus.
Ya, kurang lebih lah yang gue tahu bang. Oh iya, berarti Firaun juga selamat setelah penyaliban Yesus. Oh kalau itu nggak tahu, gue nggak Lah bisa. sama aja kan. Bercerita Nabi itu, Adam karena katanya nggak tahu. tidak selamat, dia tidak tunduk pada Tuhan. Firaun juga tidak tunduk kepada Tuhan. Setelah penyaliban Yesus, mereka diselamatkan jadinya. Ya mungkin ya. Lo kok nggak mungkin? Ya makanya disitulah kau bilang kau pilih-pilih, lucu kau ini. Kan kau bilang apa bedanya kau dalam keyakinanmu ya? Ini kan saya tidak membantah, cuman saya ingin lihat sudut pandangmu. Dalam keyakinanmu kan Nabi Adam itu kan tidak tunduk patuh kepada Tuhan. Saya tanya, emang Firaun tunduk patuh kepada Tuhan? Kan tidak. Oke? Kan tidak juga. Nah, kau bilang Nabi Adam selamat setelah penyaliban Yesus. Kalau gitu ya semua mereka yang jahat sebelumnya itu selamat setelah penyaliban Yesus. Oke. Ya? Clear ya? Aduh, Terus ada ya Allah. lagi pertanyaan. Nah, inilah makanya konsepnya tidak tuntas. Itulah kenapa kalau di dalam Islam surah Al-Baqarah dijelaskan dia bertobat kepada Allah. Tapi ingat poinnya bahwa Nabi Adam melakukan kesalahan itu memang itu sebuah proses bagaimana dia itu akan menempati bumi. Karena memang dia diciptakan untuk menempati bumi, mewarisi bumi untuk mengolah bumi, kan gitu. Kesalahannya selesai dengan cara bertobat. Setelah dia bertobat, Allah terima tobatnya. Lalu dia menjalani kehidupan di bumi. Begitu. Nah, kalau di kalian kan masalahnya Adam tidak bertobat. Adam membangkang Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang tadi, terjadilah permasalahan akhirnya, kan gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bang ya. Oke, ada lagi bang. Kan di Islam kan ada percaya hadis ya bang ya. Iya, betul. Nah, hadis kan ada yang dipilih-pilih lah ya. Maksudnya yang baik, positif, yang negatif gitu aja ya. Gue bilang ya bang. Enggak gitu. Enggak gitu narasinya. Bilang aja ada hadis, lalu kau bilang apa? Nanti kita sampaikan. Ada yang beredar gini, misalkan kayak Nabi Muhammad nikah dengan Aisyah di umur 6 tahun. Ya, terus kan ada yang nggak setuju. Ya maksudnya ada yang pilih-pilih gitu lah ya. Nah, maksudnya kenapa nggak percaya Bible tapi percayanya hadis gitu? Oke, baik. Ini mantap pertanyaan. Poinnya adalah kenapa nggak percaya Bible, kenapa percaya hadis. Oke, saya izin sampaikan dulu. Hadis itu kan sebuah nanti berkaitan dengan perjalanan Rasulullah, kehidupan Rasulullah direkam, dicatat oleh para sahabatnya. Artinya diketahui oleh para sahabat. Ada juga tentang ucapan Rasulullah lalu dicatat oleh para sahabat. Diingat oleh para sahabat kan gitu ya. Nah, dilihat juga bagaimana Sayyidah Aisyah melihat itu nanti akan jadi sebagai hukum bagi umat Islam. Ada narasi tentang hadis Rasulullah SAW menikahi Aisyah kan gitu. Dan serumahnya itu di usia 9 tahun. Nah, di dalam hadis, ilmu hadis di dalam Islam ada pemahaman tentang hadis. Informasi ini dari siapa? Siapa yang menyampaikannya? Kan gitu. Runut terus, oh dari si ini, dari si fulan terus. Ditelusuri bagaimana perilakunya, perbuatannya, pernah nggak dia berbohong? Kalau dia pernah berbohong, maka status hadisnya dipertanyakan. Namanya ilmu sanadnya kan gitu. Itu ilmu hadis ya. Nah, tentang masalah pernikahan saya sampaikan dulu. Pernikahan Rasulullah, alhamdulillah, di dalam pendapat pandangan para ulama memahami informasi itu tidak ada yang permasalahkan. Ada juga yang mengkaji tentang peristiwa bahwa ada kemungkinan usianya itu di atas 15 tahun. Secara kajian lagi. Mau ngambil yang mana pendapat? Kami tidak bermasalah dan tidak mempermasalahkan. Karena pada prinsipnya adalah Sayyidah Aisyah itu adalah istri Rasulullah. Kan gitu. Lalu kau bahas tentang masalah usia misal. Kau membahas tentang usia 1400 tahun yang lalu menggunakan sudut pandang sekarang itu yang tidak masuk. Oke? Contoh misal. Saya membaca literatur di dalam kitab. Sebentar. Nanti saya ke poinnya ya. Saya nanti ke poin-poin yang lain. Ini kan saya edukasi. Karena kan tadi Anda membahas ada beberapa poin yang mesti saya tanggapi kan gitu. Ya kan? Nah, jangankan begitu. Kalau saya membaca tentang data,
100 tahun ke belakang di Eropa, budaya di Eropa, mereka menikahi usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu sudah umum. Dan kalau lihat mereka mayoritasnya orang Kristen. Tidak ada masalah di sana yang bermasalahkan. Atau mungkin kita lihat kakek moyang kita 100 tahun ke belakang juga di negara kita, banyak saudara kita yang menikah usia 10 tahun, 11 tahun untuk wanita, tidak ada masalah. Nah, atau contoh melihat literatur sebelum peristiwa Nabi Muhammad SAW, ada data ibunya Yesus yang bernama Maria dinikahi oleh Yusuf. Maria usia 12 tahun, Yusuf usia 90 tahun. Kami tidak mempermasalahkan. Silakan. Ada juga data Ribka dinikahi usia 3 tahun, Ishak usia 40 tahun. Kami tidak ribut. Kami tidak bermasalahkan, silahkan. Nah, itu mengenai tentang masalah usia pernikahan, hadis. Lalu kenapa tidak mengambil Bible aja? Ini unik, ini lucu. Bagaimana mungkin saya mau percaya Bible itu bisa dipercaya? Sementara mata rantainya saja tidak jelas. Informasinya aja nggak jelas. Kalau membahas tentang hadis, walaupun hadis itu doib, tapi informasinya jelas siapa yang menyampaikan, mata rantainya. Kalau membahas contoh misal, kitab Lukas. Lukas melakukan penelitian, contoh Lukas 1 nomor 1 kan gitu. Lukas melakukan penelitian, dia sampaikan kepada Theophilus. Dia melakukan penelitian, siapa yang ditelitinya? Nggak tahu, nggak jelas siapa. Siapa orangnya? Jadi bagaimana mungkin saya mau percaya, diimani bahwa kitab itu benar mutlak kebenaran, sementara penelitiannya nggak jelas siapa yang ditelitinya, sementara hadis walaupun statusnya doib, jelas siapa yang menyampaikannya. Nah, itu perbandingannya. Ya kan? Kedua, oh ya silakan, itu yang penting poinnya sudah sampai. Ya, gue nggak masalah ini bang. Itu kan nikah zaman dulu. Memang kalau makanya zaman sekarang diperbaiki lah. Zaman dulu kan udah tahu nih nggak baik nikah umur segitu. Nggak ada yang bilang nggak baik. Maksudnya kenapa lebih percaya? Coba saya tanya dulu. Zaman Yesus di abad pertama, ketika Maria dinikahi oleh Yusuf, siapa yang mengatakan usia Maria itu tidak baik dinikahi usia 12 tahun? Gue nggak tahu kalau usianya berapa ya bang. Nah, di dalam data Anda dijelaskan, dalam New Advent Katolik dijelaskan bahwa usia Maria kisarannya 12 tahun. Usia Yusuf kisarannya 40 tahun. Pertanyaan saya, orang pada masa itu, siapa yang mengatakan usia pernikahan itu tidak baik? Ya zaman sekarang nggak baik, tapi gue nggak pernah tahu. Jangan kau gunakan. Jangan kau gunakan peristiwa lalu menggunakan barometer sekarang, itu nggak masuk. Berarti kalau gitu kau katakan sekarang nggak baik, artinya usia pernikahan Maria dengan Yusuf itu nggak baik. Gini bang, itu kan tidak tertulis bang, kan menurut orang. Ada bang, datanya dari kekristenan, ada. Tapi gue nggak masalahin itu, itu ya, udah kan dari tadi kau masalahin, buktinya kau bilang nggak baik, kayak mana sih? Itu topik lain aja, maksud gue topiknya yang maksud topik yang mana? Yang gue pengen tekanin adalah kan Bible itu tuh catatan lah, intinya catatan. Terus diuji sama orang Kristen sendiri dari sejarawan, ya diuji lah banyak. Nah sedangkan hadis kan ada yang dipilih-pilih, contohnya misalkan yang beredar nih ya, ini negatif dulu yang gue bahas ya bang ya. Yang kayak misalkan ada tuh yang di Arab kencing unta diminum. Nah itu kan udah jelas salah bang. Maksud gue kan itu dipilih bang. Kenapa? Jelas salahnya gimana? Maksudnya nggak sehat lah. Maksud gue tuh poinnya adalah apa barometer mengatakan zaman Rasulullah ini juga unik nih. Gini, ketika di zaman Rasulullah orang kafir penjahat disuruh minum kencing unta beserta dengan susunya, orang itu sembuh. Kau katakan sekarang itu nggak sehat. Apa barometernya kau katakan seperti itu sementara realitanya orang itu sembuh? Orang kafir aja mengakui dia itu jadi sembuh. Ya, itu bahas yang nanti ya bang ya. Gue ingin bahas. Maksudnya itu ada yang nggak setuju bang, ngerti nggak? Maksudnya ada nggak setuju dengan hadis itu? Ya silahkan kau bilang nggak setuju, silahkan. Faktanya orang itu orang kafir loh. Orang yang minta tolong kepada Nabi kami suruh minum itu sembuh.
Oke. Nah, kenapa kau bilang tidak sehat? Buktinya orang malah jadi sehat. Setelah sehat, orang itu malah pembunuh si gembala unta tersebut. Nah, ini nggak jelas yang nggak beres orang kafir. Kau malah lebih parah lagi dari orang kafir tadi. Kau malah katakan orang itu nggak sehat. Justru orangnya jadi sehat. Gue sih tidak menyarankan ya. Tapi ngapain juga urusanmu? Nggak, gue lebih ke arah ini bang. Ya, kau nggak nyaranin juga nggak masalah. Kenapa hadis itu kan ada yang maksudnya dipilih lah. Kan lu Dipilih bilang lagi. juga, Pak Ustadz kan bilang ada yang kita harus tahu lah apa namanya jejak rekam jejaknya yang penulisnya ya. Iya dong. Nah, di Bible kan maksudnya Bible sendiri udah diuji. Tapi kenapa lebih percaya hadis gitu maksudnya? Ada datanya. Banyak. Cuman masalahnya kalau ini kan banyak sih. Cuman Baik. Kalau sudah teruji, kalau gitu, tadi yang saya sempat sebutkan di Lukas itu, siapa orang-orang namanya yang pernah diselidiki oleh Lukas? Satu orang aja namanya. Apa nih? Siapa orang yang pernah diselidiki oleh Lukas sehingga Lukas membukukan sebuah kitab? Cari aja bang, gue nggak tahu. Kau ini bilang mengklaim datanya aja nggak ada. Bahkan kitabmu bang, awalnya itu anonim, tidak ada nama. Itu baru dinamai di abad kedua. Ini Injil karangan Yohanes, ini karangan Lukas, ini karangan Matius. Awalnya itu nggak ada nama. Jadi penulisnya itu awalnya nggak jelas siapa. Dan itu baru ditulis 30 tahun paling tua itu kan di tahun 60-an ke atas, 50 ke atas. Yesusnya tahun 30. Baru ada penulis di tahun 50 ke atas. Dan itu pun nggak jelas, nggak tahu siapa penulisnya. Dan informasi itu sampai ke Yesus itu dari siapa? Justru kitabmu itu yang nggak ada data. Nggak jelas informasinya. Makanya saya bilang tadi, nih ya, jangankan dimasukkan, disandingkan dengan hadis yang sahih di dalam Islam, kitabmu disandingkan dengan hadis doif aja nggak bisa. Nggak masuk secara kajian ilmiahnya. Karena di dalam kajian Islam, ada walaupun dikatakan hadisnya doif, tapi sanadnya, informasinya jelas dari siapa. Gitu loh. Hanya nanti dipertanyakan, oh orang ini hidupnya pernah bohong, hidupnya pernah salah dan sebagainya. Nanti diragukan kesohian informasi. Belum lagi nanti isi kandungannya berlawanan dengan hadis sohih yang lain. Maka ini tidak dijadikan sebagai landasan kayak gitu bang. Coba kau cari tahu kitabmu, bahwa kitabmu awalnya itu anonim, tidak jelas namanya siapa. Ketika saya tanya, buktinya tidak ada. Kau lebih detail, lebih kritis mengkritisi yang ada di dalam Islam tentang masalah minum kencing unta, tentang bagaimana pernikahan Rasulullah. Datanya sangat jelas. Tapi kau lupa dengan isi kitabmu sendiri dan sejarah kitabmu. Kau sendiri tidak tahu. Jadi hidupmu tujuannya hanyalah untuk apa? Mencari keburukan di dalam Islam, tapi kotoran sapi di wajahmu nggak kelihatan. Nggak kayak gitu bang caranya. Karena gini, kalau saya balik-balikin lagi, di dalam kitabmu juga tertulis ada perintah makan tahi, kotoran, kencing, itu ada. Tapi masa aku mau bahas terus-terus balikan pantun kayak gini? Kan gitu. Lebih ke edukasinya aja ya. Kau banyak belajar. Misal begini, kami nih yang muslim nih ya, mohon maaf. Kami punya data valid, data sahih. Lalu dalam kitab juga kalian juga ada data. Ketika di dalam kitab kalian itu ada datanya, ya kami sampaikan sumber datanya. Kalau datanya itu tidak valid, kami tidak berani sebutkan. Makanya tadi saya sebutkan, saya tanyakan kepada Anda pernah dengar nggak kalau Maria dinikahi oleh Yusuf itu usianya di kisaran 12 tahun? Pernah diajarin nggak? Pernah disampaikan nggak? Nggak. Nah, itulah bahayanya. Bahayanya di situ. Sementara datanya, ini kalau saya bacakan ya, ntar saya sambil siapkan datanya kalau gitu, oke? Beberapa data termasuk bagaimana tradisi di Eropa yang kalau kita lihat mayoritasnya di sini adalah orang Kristen juga, mereka terbiasa menikahkan anaknya di usia 5 sampai 10 tahun. Itu peristiwanya 100 tahun yang lalu.
Oke. Nah, ini. Kalau Ntar gini, saya Bang, bukakan maksudnya dulu. kalau nikah di bawah umur, gue gue mengaku itu salah lah. Itu nggak dibenarkan. Oh, jadi ibu Tuhanmu salah kalau gitu? Sekarang, gue pun nggak tahu kalau dia umurnya 12 tahun itu dari mana datanya. Ya, itu di New Advent Katolik. Bentar ya, saya tampilkan datanya dulu ya. Sebentar, ini data kekristenan valid. Ya, jangan kau bantah kecuali kau punya data bantahan, kan gitu ya. Kecuali ada data bantahannya, baru bisa kau bantah. Oke. Bentar ya, saya siapkan dulu. Berdasarkan isi kandungan di kitab Anda yang tertulis, historinya dicatat sehingga disimpulkan usianya itu adalah 12 tahun, kisarannya sampai 14, dan usia Yusuf itu 90 tahun gitu. Giliran mau nampilin datanya malah. Bentar ya, aku buka berangkas dulu guys, soalnya guys, bentar ya. Saya ketik aja deh. Oke, oh ini nih. Sorry, udah kebuka, ketemu datanya. Ini aslinya bahasa Inggris ya. Ini kan punya New Advent ya, New Advent dari ini tentang pernikahan Yosef. Ini bahasa Inggris. Di sini dikatakan nih, dijelaskan. Ini bahasa Inggris, langsung translate ke bahasa Indonesia ya. Nih, di sini jelaskan bahwa nih 12 nih. Oke, nih saya buat di sini. Nih. Setelah kematian istrinya, Ima mengumumkan di seluruh Yudea bahwa ia ingin menemukan seorang pria terhormat dari suku Yehuda untuk menikahi Maria yang saat itu berusia 12 hingga 14 tahun. Usia Maria. Nah, Yusuf, yang saat itu berusia 90 tahun. Pergi ke Yerusalem di antara para kandidat, sebuah mukjizat menunjukkan pilihan Tuhan atas Yusuf. Ini usia pernikahannya, Maria. Oke? Kisarannya 12 sampai 14 tahun. Ini yang punya datanya dari New Advent Katolik. Di sini dijelaskan ada, kalau Anda bisa buka, ya, bisa buka. Ini data bukan dari Islam, dari kekristenan sendiri. Bagaimana membaca tentang sejarah-sejarah yang ada di kekristenan. Oke? Lalu saya buka juga tentang masalah usia pernikahan yang tadi nih. Ini juga bahasa Inggris datanya, ini tentang nih usia ya pernikahan di Eropa nih, American History. Kita buka dalam versi bahasa Indonesia. Ya, kita buka. Oke. Di sini usia rata-rata, ini nama-namanya juga nanti nama-nama Kristen loh. Nih. Perlu diingat bahwa janda di abad pertengahan tidak tua. Para pewaris penting sering menikahkan antara usia 5 dan 10 tahun. Dan mungkin mendapati dirinya menjadi janda saat usia masih muda. Nih. Profesor Richard Worley, Profesor Stephen keduanya menyatakan bahwa sebelum tahun 1900 perempuan menikah di usia yang sangat muda. Ini 1900 loh. Masih agak dekat ke sini. Ya, belum 1400. 1400 tahun yang lalu. Di sini dijelaskan nih, ya kan, melakukan hubungan seksual dengan gadis berusia 10 tahun. Nanti juga lagi ada di sini ya, dalam buku Seks dan Masyarakat juga dijelaskan. Nih, di sini apa usia-usianya ya? Hingga akhir abad ke-20, hukum usia Amerika Serikat kemudian laki-laki berlaku di sini kan apa ya? Nih, menjadi 10 tahun. Usia pernikahan nih ditetapkan 10 atau 12 tahun. Ini tentang pernikahan di Eropa sendiri umum terjadi. Ini rata-rata kalau kita lihat dari nama-namanya juga banyak orang-orang Kristen ya. Hukum Skotlandia, ini di sini dijelaskan. Usianya berapa? Rata-rata di bawah 10 tahun. Oke. Itu berita dari mana, Pak? News atau dokumentasi atau apa? Loh, news berita nih. Bentar ya, saya bacakan dulu. Ini profesor ya, yang ini contoh. Profesor Sosiologi Anthony Joseph Paul Cortez. Nah, kalau dari namanya pasti ini nama-nama Kristen ya.
mengatakan bahwa seorang pria berusia 50 tahun yang berhubungan intim dengan seorang gadis di bawah usia 10 tahun adalah legal menurut hukum Amerika Serikat hingga pertengahan tahun 1960-an. Ini aslinya kan bahasa Inggris. Nah, sini dijelaskan nih, bahkan hingga pertengahan tahun 1960-an, usia legal untuk persetujuan pernikahan itu di usia 7 tahun. Itu kan bukan agama bang, maksudnya secara norma kan itu dicatat supaya mengingat lah. Ya, Anda tadi bahas tentang setuju tidak setujunya kan berdasarkan data kan, berdasarkan sebuah pandangan kan. Kau sendiri kan bilang tidak setuju, tapi faktanya jangankan 1400 tahun yang lalu di Eropa tahun 1900-an, 1960-an pun sudah menjadi tradisi menikahkan anaknya, wanitanya usia 5 dan 10 tahun. Dari 5 tahun sudah biasa dinikahkan. Nah, buktinya tadi saya bilang Maria menikah. Itu kan bukan keagamaan ya. Dan itu kan udah tidak diteruskan. Kalau itu jadi tradisi kan sudah tidak diteruskan. Dicopotlah tradisi itu. Nah, terus Maria yang balik aja coba ke Maria. Apa namanya? Maria, Bang. Maria usia menikah 12 itu ibu Tuhanmu loh. Iya. Nah, ini aku pun aku juga pernah baca tapi nggak pernah disetujui. Itu kan cuma menurut Katolik. Ya udah, berarti intinya semuanya berdasarkan pandangan pribadimu, semuanya nggak setuju kan gitu. Iya. Iya kan? Bener nggak? Belum lagi kalau saya bukakan data dari Yahudi, ya kan? Bagaimana peristiwa pernikahan Ribka, ada juga yang melahirkan di usia 8 tahun. Itu mereka terbiasa. Kami nggak pernah sibuk. Kami nggak pernah sibuk, kami nggak pernah heboh. Itu kalau kita buka banyak loh datanya, Bang. Kayak gitu-gitu. Mau saya tampilkan. Nah, saya bukakan satu-satu. Nih, harus buka gudang, buka berangkas. Nih ya, Sanhedrin, penjelasan. Mereka terbiasa melahirkan anak di usia 8 tahun. Itu ada juga itu. Itu datanya di Yahudi, kan gitu ya. Ya cukup. Bang. Ada data seperti itu. Itu maksudnya secara ya, bukan. biologi dan pribadi pun gue nggak setuju lah. Ya udah, berarti kamu nggak setuju kan dengan ibu Tuhanmu kan? Kalau catatannya gitu ya nggak setuju. Cuman ya berarti kamu nggak setuju dengan Tuhanmu. Maksudnya catatan perkiraan. Nah, gini, masalahnya gini, Bang. Gini. Itu tidak diakui. Baik, gini. Poinnya gini. Ketika usia Maria 12 tahun dinikahi oleh Yosef, itu Yesus sudah ada di dalam rahim Maria. Oke? Berarti kau tidak setuju dengan Tuhanmu masuk ke dalam kandungan di usia yang masih belia. Emang ada dia apa? Lah, di dalam kitabmu dicatat di Matius, di Lukas, itu ketika Maria hamil, Yosef menikahi Maria. Berarti Yesus sudah masuk duluan. Aduh, kurang banyak belajar kau ini, bah. Gak apa-apa lah aku yang ngajarin, kamu bayar perpuluhannya di gereja aja. Itu infonya begitu. Di Matius 1 kau baca bahwa ketika Maria hamil, Yosef itu menikahi Maria. Memang di situ tujuannya apa? Agar bahwa ya nggak dituduh fitnah bahwa dia itu hamil di luar nikah gitu loh. Gitu. Kan gitu. Di Lukas juga demikian. Yang membahas suami sih di Matius ya. Di Matius. Ini kalau kita baca ini banyak sih data-data. Tapi kalau kau sendiri bantah semua datanya itu ya mau bahas apa lagi kita? Nggak ada kebenaran. Oke lah, kau tidak akan terima kebenaran di dalam Islam karena kau tidak imani, itu hak Anda. Tapi artinya di situ tidak ada kebenaran di dalam kitabmu. Lebih ngeri. Kenapa? Yesus ngapain masuk ke rahim Maria yang usianya 12 tahun? Ngapain ya? Kasihan Maria. Udah dari dalam dia didorong, dari luar juga didorong. Kayak mana lah? Dari luar dapat kakek-kakek, di dalam ada bayi, Tuhan masuk. Aduh, Mak, double job, double apa? Gitulah ya. Tapi ya itu sebuah fakta. Mau bilang apa lagi? Kalau kau tidak setuju ya silakan, itu hak Anda gitu. Cuman masalahnya adalah
belajar dulu lah lebih dalam lagi pemahamanmu. Karena gini, pada dasarnya prinsip ajaran para nabi, apalagi hal-hal yang prinsip itu tidak ada yang berbeda, itu dulu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang Tuhan Esa. Semua para nabi mengajarkan demikian. Ada juga syariat-syariat yang berlaku. Ada syariat-syariat yang berlaku di para nabi, dan mereka syariat itu tidak begitu jauh berbeda. Hanya yang paling beda itu di Kristen. Karena ajaran para nabi terdahulu di kalangan Bani Israel, ajaran kurban itu binatang. Ajaran Nabi Muhammad SAW walaupun bukan Bani Israel, ajaran kurban itu binatang. Hanya paling beda itu di Kristen, ajaran kurban kok Tuhan. Ini yang nggak nyambung dan nggak masuk akal. Gitu bang. Ya silakanlah. Aku itu nggak sepulgar ngomong kalau sampai Kang Baal buka data loh. Kalau sampai Kang Baal yang buka data, aduh ngeri. Gue nggak Ngeri. pegang data. Enggak, kalau masalah data, ya saya bisa bantu tampilkan gitu kan. Cuma gini loh, tadi kan sudah ada 2 data saya sampaikan. Kau sendiri tolak, makanya aku males juga nampilin data-data berikutnya dari keyahudian. Bagaimana usia Ribka, bagaimana ada usia 8 tahun mereka sudah melahirkan 2 anak. Itu ada data-data seperti itu. Tapi kau sudah menolak duluan bahwa itu tidak benar, itu tidak baik. Ya sudah, mau bilang apa? Artinya Tuhanmu tidak mengajarkan kebaikan. Karena Tuhanmu sudah masuk duluan ke rahim bayi, ke rahim seorang wanita yang baru usia 12 tahun. Udah dia nggak ada suami, udah begitu hamil, dinikahinya malah sama kakek-kakek, usianya 90 tahun. Kasihan kan? Berarti nggak ada pesan moral di sana ya, Tuhanmu ya? Masalahnya nggak masuk akal aja umur 90 tahun. Itu aja sih. Iya, makanya nggak Tuhanmu tidak mengajarkan moral kan di situ. Itu sebenarnya kalau kita baca, Bang, kenapa disimpulkan usia 90 tahun? Itu berdasarkan riwayat kehidupannya, kronologisnya, masa rumah tangga dengan sebelumnya itu dibahas. Kamu kan nggak belajar gitu loh. Kamu kan dan ini nggak diajarin juga. Di gereja nggak diajarin. Seandainya di gereja, di ST dijelaskan bahwa Maria mengandung Yesus usia 12 tahun. Ayahnya Yosef tukang kayu usia 90 tahun. Mungkin kalau itu diajarkan, diedukasi kepada para jemaat, kalian nggak akan nyerang kami tentang usia pernikahan Rasulullah. Mikir 2 kali. Karena kalian sudah paham, karena kalian tidak diajari, tidak dikasih tahu materi seperti ini, makanya kalian suka nyerang tentang usia pernikahan Rasulullah. Itu kebiasaannya. Karena kalian banyak nggak tahu apa yang tertulis, apa yang menjadi sejarah di dalam keyakinan kalian. Gitu bang. Abang aja baru tahu. Demi mempertahankan egonya sekarang itu nggak masuk akal, nggak akan saya terima. Ya itu silakan. Fakta sejarahnya begitu. Kalau hal seperti ini aja kau tolak, bagaimana dengan cara mengimani Tuhan mati di atas kayu salib? Lebih nggak nyambung. Gini bang, maksudnya untuk umur, gue sih nggak tahu ya. Secara pasti data itu pun bisa dipercaya atau enggak kan itu harusnya diuji. Oke. Nggak tahu. Kamu punya alat penguji nggak? Memang ditulis di situ kan dia hanya perkiraan dia bilang. Makanya ditulis ada kata perkiraan. Bagaimana kalau perkiraannya malah 3 tahun? Ya kita percaya gitu aja bang. Maksudnya gitu aja. Makanya itu ujian pengkajian ilmiah segitu. Kau kalau tidak percaya, ambil literatur data sehingga membantah itu data kalau Maria usianya misal 30 tahun. Itu tadi kalau dibaca dari atas bang, kalau dibaca dari atas itu dijelaskan berdasarkan dalil ayat ini. Ini ketika usia Yosef, itu dijelaskan. 40 tahun menikah dan sebagainya, itu dijelaskan gitu loh. Nah sehingga berdasarkan beberapa macam peristiwa yang terjadi, disimpulkanlah di situ usia Yosef itu 90 tahun, Maria usianya 12 tahun. Itu semua kisaran. Kisaran itu kan melesetnya nggak jauh. Nah kalau Anda meragukan, boleh juga saya ragukan data ini, berarti bisa jadi Maria usianya 8 tahun. Karena ada di dalam data keyahudian, usia 8 tahun itu sudah melahirkan anak. Itu ada. Ayo. Jadi kita bisa makin tidak percaya. Nah makanya sekarang minimal dipakai itu data yang valid dulu, yang diakui secara kelembagaan di kekristenan.
Itu. Ya, Jadi sekarang begini poinnya, bagaimana mungkin kita mau diskusi data valid di dalam kekristenan aja kalian tidak percaya? Maksudnya itu kan Kristen Katolik Advent kan. Nah Lah Katolik itu kan tertua. Yang meneliti Katolik sejarah. Advent Lah terus mau bilang apa? Kau Protestan. Protestan. Nah, Ya iyalah, itu kamu nggak baru tahu lahir di diakui. abad 16, apa pahamnya sejarah awal-awal? Tentunya sejak paham sejarah awal itu Katolik. Nih, ya. Bagaimana kalau tidak percaya nih? Ini bagaimana kalau dari kitabnya Yahudi? Karena kitabnya Yahudi juga kan ada tradisi kajian-kajian berdasarkan histori, sejarah, tulis kitab nih. Yang saya buka ya. Ini Sanhedrin 69 B11. Ini Sefaria Library kan gitu. Ini punya Yahudi. Ya, ini saya tulis nih. Son of Beseba dan seterusnya, ini bahasa Inggrisnya. Kita lihat transitnya. Putra Beseba ternyata 3 generasi, lahir dalam 24 tahun, dan setiap orang tua melahirkan anak pada usia 8 tahun. Bilang nggak? Ini ada sejarahnya. Ayo, kalau kau tidak percaya yang tadi usia 12 tahun, berarti ada kemungkinan probability kan gitu. Bisa jadi malah 8 tahun. Kan ada tradisi Yahudi juga malah di sini dikatakan melahirkan anak usia 8 tahun. Usia 8 tahun sudah melahirkan anak. Kayak mana coba? Makin nggak percaya, udah gak usah jadi Kristen aja kau. Semuanya dibantah. Maksudnya tradisi itu gue nggak percaya bang. Nggak Ya silahkan, kan itu hak Anda. Nah sekarang yang dipercaya ya apanya? Gini gue nanti cek aja. Oke lah, thank you. Iya. Infonya, Bang. Lah iya, sekarang yang mau dipercaya apanya? Yang mau dipercaya apa sekarang? Ajarannya aja. Contoh seperti apa? Cinta kasih gitu aja bang. Saling Cinta kasih lo pacaran apa? cinta kasih apa? Ya kayak tadi yang sebelum. Yang mana? Contoh yang mana? Contoh cinta kasih. Kalau gitu saya tanya deh. Siapa cinta pertamanya Yesus? Kalau memang ajaran Yesus cinta kasih. Wah kalau itu nggak dicatat ya. Gue nggak tahu bang. Gitu aja lah. Atau dia tidak mengenal cinta? Ya, ibunya aja gue bilang aja. Gue nggak pernah baca gituan. Katanya cinta kasih. Mana sih kau ini? Orang tanya siapa cinta pertamanya malah nggak tahu. Oke. Ya, Nah, kita kan diskusi ring. Ada yang lama demi kita kan. Gini, ketika Yesus berkata, tertulis di Matius 10 nomor 34, Yesus berkata, jangan kau sangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Atau di Lukas itu, Markus atau Lukas ya dikatakan membawa pertikaian. Apa maksudnya? Justru dia datang membawa pedang, membawa pertikaian. Itu pas hari kiamat bang. Ayatnya. Hari kiamat. Coba baca lagi bang. Coba baca lagi deh. Dia datang. Jangan kau menyangka bahwa aku datang. Lah emang dia belum datang nanti? Kan ini apa-apaan lagi nih? Bang, di ayat, maaf saya sebut di agama abang ya. Turun aja ya bang ya. Abang kan tulisnya juga. Ya silakan bang, edukasi bang ya. Itu buat edukasi, silahkan kembali kepada Anda ya. Dan di ayatnya abang tertulis juga Isa Al-Masih datang untuk hari kiamat bang. Nah itu untuk hari kiamat, untuk hari kiamat. Nah. Bukan dong, itu Yesus datang bukan untuk hari kiamat, itu dia lagi ngajar. Itu dia lagi ngajar. Enggak, dia datang. Enggak, ketika dia bilang begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, kata Yesus. Ini Yesus sudah datang belum sih? Belum. Tapi dia akan datang di kali yang kedua. Ada ayatnya itu bang. Oh itu di kali yang kedua. Ini Yesus belum datang. Ini yang bicara ini siapa kalau Yesus belum datang? Ya Yesus. Kan ya, berarti udah datang dong.
Dia mengajar tentang perumpamaan, tentang Loh, kok jadi kedatangannya yang perumpamaan? kedua, Bang. Kok jadi ada tertulis perumpamaan? perumpamaan. Yesus selalu berbicara tentang perumpamaan, Bang. Ya terus perumpamaannya apa? Ya, dia akan datang dengan hari kiamat, Bang. Yang kedua kalinya dia akan datang. Nah, sekarang ini, Bang. Saya udah bacakan yang di Galatia 3 ayat. Bukan. Coba poinnya dijelaskan dulu. Maksudnya ini Yesus berkata untuk nanti. Ya, untuk nanti. Kan Isa Bukan untuk Al-Masih sekarang. bilang untuk hari kiamat. Bukan untuk sekarang, bukan. Bukan. Oh gitu. Ketika dia berkata, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan seterusnya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibu dan saudara, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan seterusnya. Itu nanti. Nanti. Ini kenapa teman-teman Kristen membantah duluan, mikir belakangan. Enggak gitulah kawan. Kalau memang konteksnya ini nanti, ya tentu saya juga akan sampaikan nanti berdasarkan data Bible. Ini peristiwanya kedatangan Yesus. Cuma gini loh, kalau Anda mau pelajari, Kali, Bang. Opo? Di agamanya Abang, Yesus akan datang berapa kali? Datang berapa kali? Pertama nanti datang berikutnya di akhir zaman. Sebelum kiamat. Berarti sekarang udah ada pertikaian atau belum? Zaman Yesus aja udah ada pertikaian. Berarti terus? Zaman Yesus sudah ada pertikaian, tapi zaman sekarang yang saya tanya, Bang. Ya iya, zaman Yesus aja udah ada pertikaian, apalagi sekarang. Dan memang dunia ini banyak pertikaian. Ya, tapi ada ayat, Bang. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu zaman Yesus. Tuhan sendiri. Saat dia masih hidup. Ya terus apa poinnya? Poinnya berarti kedatangan Tuhan Yesus yang akan kembali lagi akan datang lagi. Ya, Yesus akan datang lagi. Iya, Yesus akan datang lagi, betul. Nggak ada masalah. Sekarang saya boleh jawab yang Galatia 3 ayat 13? Oh, ya udah silakan. Saya datanya jadi bantah. Ya udah, silakan. Ini data ya yang dibilang. Iya, betul. Mungkin dibilang percaya Injil, tapi ini bukan Injil, Pak. Maaf. Nanti gue di Injil di Alkitab itu yang mana? Ya silahkan, kan tadi kami hargai ketika Kristen mengatakan itu bukan Injil, silahkan, itu kan kitabmu. Tapi katanya tadi percaya yang Injil, tapi ini bukan Injil, Pak. Bapak tadi ya berarti itu ajaran sesat kan? Oh, bukan. Di Alkitab nggak semua ada Injil, Pak. Kami percaya juga. Kau sendiri yang nolak, itu bukan Injil. Kalau gitu saya tanya, itu ajarannya benar atau salah itu yang mau kau baca itu? Ini yang kasih Bapak sendiri loh. Ya udah, mau baca aja nggak jadi kali ini Ya jadinya gimana? Kesimpulannya gimana? Itu bukan Injil, iya Yesus itu terkutuk karena dirinya sendiri kan? Berdasarkan ajaran yang bukan Injil, Yesus itu terkutuk atas dirinya sendiri. Di mana dia bilang? Iya, Bapak tadi yang bilang Yesus terkutuk. Enggak, saya nggak bilang gitu. Kalau Yesus terkutuk, berdasarkan data di kitab yang Anda imani tapi bukan Injil, Yesus terkutuk. Atas dirinya sendiri. Di mana dia bilang? Kalau terkutuk berarti bukan dirinya sendiri. Mana sih kau ini? Kan di situ kau baca dulu deh, baca dulu dalilnya. Kau sendiri yang bingung. Apa ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkutuk Yesus apa orang lain? Menurut ajaran bukan Injil, Yesus yang terkutuk. Coba baca lagi, Pak. Maaf. Anda yang baca dari tadi, ada yang bingung. Saya baca.
Nah, baca. Berarti yang terkutuk Yesus ya, yang ayat yang Bapak berikan. Awas Nah, kalau Anda baca setuju nggak salah. Yesus terkutuk? Saya enggak. Di ayat yang Ya Bapak udah, berarti berikan, ajaran itu salah. Udah kan kelar. Kan bukan Injil juga kau bilang. kan Bapak bilang Yesus terkutuk. Ya udah, kau bacakan dulu dalilnya. Oke. Galatia 3 ayat 13 kan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berarti dia telah menebus kita, berarti yang kutuk kita, Pak. Oh, cuman segitu isinya. Ada lagi, Pak. Sabar. Ya iya, makanya tuntas dulu, ngapain berhenti jedanya kayak udahan. Kan tadi yang bilang saya cuma memperjelas yang terkutuk. Iya, jelasin, tuntasin bacanya. Tuntasin bacanya baru jelasin. Bentar. Saya baca ulang dari pertama ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu yang mengajarkan itu siapa? Saya tanya dulu. Yang mengajarkan apa ini, Pak? Maaf. Ya itu, bahwa dia berkata Kristus telah menebus kita, itu yang mengajarkan itu siapa? Ini Paulus. Paulus, oke. Itu bukan pernyataan Yesus ya, bukan Injil itu ya, tapi pernyataan Paulus. Jadi berdasarkan pernyataan Paulus, Yesus itu menebus kita dari kutuk hukum Taurat kan gitu. Nah, lalu di akhir ayat di situ dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib berdasarkan pernyataan Paulus. Pertanyaan saya dengan nada yang lembut, siapakah yang terkutuk di atas kayu salib itu? Yesus, tapi dia terkutuk atas dirinya sendiri atau orang lain? Ngapain buru-buru pakai tapi? Yesus, kan ada ayatnya. Dia menebus kita dari dosa, dari kutuk dosa. Iya, berdasarkan ajaran Paulus di situ bahwa yang terkutuk di atas kayu salib itu Yesus, kan gitu. Betul nggak? Betul. Tapi ayat yang di atas gimana itu, Pak? Coba baca lagi. Iya, Yesus yang tidak terkutuk dijadikan manusia yang terkutuk karena Kristen. Oke, berarti yang berdosa siapa? Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Yesus yang tidak berdosa menjadi yang berdosa gimana tuh, Pak? Lah, saya tanya, yang terkutuk itu yang berdosa atau yang tidak berdosa? Dia terkutuk karena siapa? Karena kalian yang berdosa. Oke, karena kalian. Berarti Bapak tidak percaya Yesus, tidak Bapak juga. Kok jadi ke situ larinya? Sebentar dulu. Kan kalian berdosa. Jelas kata Bapak. Kan Bapak bilang kepada kalian, berarti Bapak sendiri tidak berdosa. Loh kok jadi ke saya? Saya nggak mau mengutuk Yesus. Kan Yesus mati, berarti Bapak tidak berdosa, Dang. Mana sih? Saya nggak mau mengatakan Yesus terkutuk. Mendingan dosa saya tanggung sendiri. Saya gentleman, guys. Saya gentle. Hei, dosa saya tanggung sendiri. Yesus, kamu tetap mulia, nggak harus terkutuk. Itu versi saya. Nah, versi iman kau kabur. Kau sendiri katanya tiba-tiba ingin bahas ini. Bunuh diri. Oke, ya Allah. 18 sudah. Orang bingung. Yang tadi yang kasihan, niat hati mau menghujat. Memang ajarannya bingung, ajaran bingung itu Kristen itu parah. Tadi Ibu itu kaget ya. Di Yahudi kawinnya bocil-bocil semua, kaget dia. Nah itu dia. Intinya dia nggak mau percaya, udah mau diapain? Terus maksudnya orang Kristen ini mikirnya orang-orang zaman dulu kawin tuh di umur berapa sih? 17 ya? 17-18 gitu? Barometernya yang dipakai sekarang, Kores. Makanya kan lucu kan? Berarti umur 21 maksudnya 21-22 gitu? Atau 27-26? Lah iya kan? Orang tolol.
ngamuk, si Bang Forest ngamuk, naik. Iya, pengen ikut injek-injek itu Excalibur gitu. Lu makan itu, Maria kawin umur berapa? Pengen gitu tadi. Udah turun dia. Terguncang duluan. Iya, apa masih belajar lah. Mungkin maksudnya ingin belajar menghujat, nyerang Islam, tapi masih belajar, belum kuat mental gitu. Kan masih agak nahan-nahan gitu. Pernah belajar sejarah masalahnya. Pertumbuhan jasmani orang-orang di abad ke-7 beda dengan yang sekarang. Sekarang semuanya sudah pakai racun, padi pun pakai racun. Jangan ini Bang Goto, jangan abad 7, langsung aja abadnya Yesus hidup itu. Umur berapa mereka di situ kawin itu? Kan begitu. Kata kawin juga Bang dalam apa budaya Yahudi tidak selamanya bersetubuh. Bisa jadi dia tunangan Bang. Kan begitu. Kan tunangan biar usia 2 tahun bisa, 3 tahun bisa dalam budaya. Izin mau bikin kopi dulu. Tapi poinnya di sini ya, Bang Goto dan Aikora semua ya, Iwan Pila. Seandainya jemaat Kristen sering diedukasi tentang hal-hal seperti ini, usia pernikahan, Maria, berdasarkan data yang diakui di Kristen, saya yakin deh kayaknya dia mikir 2 kali dia mau nyerang Islam tentang pernikahan Rasulullah. Betul. Karena mereka nggak tahu, tidak diedukasi. Makanya Mereka dia nyerang-nyerang nggak aja gitu. nggak komparasi mereka. Jadi pas mereka bahas kawinnya Nabi umur berapa sama Aisyah, mereka nggak lihat dong Maria juga kawinnya nggak gitu, Ustaz. Coba mereka berani gitu. Itulah makanya, aduh, sian sebenarnya, korban jadinya kan. Lanjut aku izin ngopi dulu bentar. Ya, Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Kenapa? Sunday. Kenapa Bang Forest tumben naik? Iya tadi itu satu itu doang bikin gatel pengen ikut bully-bully. Udah turun tapi. Udah ke 18 nih. Ini yang ke 19 silakan. Oh gitu. Alhamdulillah banyak ya. Mantap. Banyak ternak. Selamat malam. Hostnya memang ternak. Hostnya ternak terus banyak hostnya. Ayo ini paling subur. diskusi gimana? Oh ateis, ada ateis Diskusi, naik. mari. Enggak, ini Ya. berarti nggak percaya ada Tuhan ya? Ya. Kenapa nggak Kores, percaya? kamu lawan aku yuk. Ya, lawan Ayo. aku Kores. Kamu betul-betul bisa Wong Jawa baca nih. Al-Quran apa tidak? Wong Jawa. Nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue Bang bisanya Wong bully-bully penghujat Islam. Bang Kores. Ya. Wong Jawa. Oh begitu. Oh, Ya. Jawa iki, wes aku mode Jawa, komunis. maning. Ya. Komunis ya. ketoke komunis iki. Wah. Boyolali. Hah? Waduh. Ayo kita mulai. Boleh. Kenapa kowe ateis? Kenapa? Karena saya ini ateis ini karena saya tidak percaya kepada Tuhannya Arab. Kalau Tuhannya Yunani piye? Enggak percaya juga. Yang Tuhan Israel piye? Tuhan Timur Israel. Tengah. Israel? Timur Tengah semua saya tidak percaya. Lo Israel bukan Timur Tengah, Israel buangan Eropa kok. Israel piye Israel? Israel saya tidak percaya juga. Bagus, mantap. Berarti memang benar-benar Ya, tidak percaya semua saya Tuhan-Tuhan. tanya. Nah, oke. Yesus dulu res. Ya, Yesus. saya tanya Ya. balik. Tolong tunjukkan di dalam surah Al-Quran atau hadis bahwa Nabi Muhammad itu ngaku beragama Islam. Gak bisa. Al-Quran perkataan Tuhan semua. Loh, ini ada ustadz juga, kamu lemparkan kepada ustadz. Yuma ada. Ini musuh saya di WA dulu. Wow. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, Sudah, muslimin di situ dikatakan bukan beragama Islam. Loh, muslimin itu berasal dari kata apa dulu ayo? Asal katanya. Di mana di situ jawab. Nabi Muhammad mengaku Jawab. beragama Islam? Gimana? Al-Quran bukan perkataan manusia kok. Ini orang ini cocoknya ini dimasukin bulldozer di congornya nih. Nah, selebes, kamu anak kecil kamu.
Tidak usah ikut-ikut kamu. Kamu aan kamu. Kamu kambing. Bangun. Handycam bangun handycam. 19. Berarti 20 sekarang. Pas enggak itu bersihnya tadi? Pas ya? Pas. Kena muka. Itu kesedot dulu ke hidung itu baru keluar lagi dia. Alhamdulillah. Gue kalau digituin, kayaknya gue gak punya harga diri deh. Gue berhenti deh naik lagi ke Komal. Artinya harga diri gue diinjak-injak orang. Tapi orang kayak gini balik lagi nanti. Gitu. Nggak punya harga diri. Dia kan nyari harga dirinya ketinggalan di sini. Saya harus naik lagi saya. Jadi waktu diturunin saya ambil dulu harga diri begitu. Ada nggak sih harga diri dijual? Coba cari di Tokped. Bro, beli harga diri di ini aja, di Shopee. Atau beli online. Ada aja ngomongnya kayak gitu. Lucu dia nggak percaya Tuhan Israel juga. Telan ludah, pahit. Ya Muslim itu orangnya, agamanya Islam. Terhitung ya sama ateis, bodoh bahasa Arab mana ngerti mereka. Apa? Turunan kata dasar, mana ngerti mereka. Pertanyaannya lagi, mana Nabi Muhammad mengaku agama Islam di Al-Quran? Emang Al-Quran perkataannya Nabi? Itulah, jadi dia memperbodoh diri dulu baru bertanya. Ini orang kalau kayak gini sama mereka ini. Kenapa Bang Goto? Saya sama mereka nih Bang Andi, ibarat kita kembali lagi ke kelas 1 SD, belajar bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Ya betul, itulah. Kita seperti anak SD, kelas 1. Ini orang kayak gini kalau deket sama saya traktir kopi 5 ember. Lo berapa ember? Gue 5 ember aja deh. Traktir kopi? Iya. Kalau gue ketemu orang seperti itu, gue sublim. Pantatnya gue sublim Bang Andi, sampai terbang. Belum Kalau terbang gua sublim terus. Sublim. Kalau gue sih 5 ember. 4 ember suruh minum, 1 ember saya siram. Bonus 1 ember comberan. Ini aja suruh minum kopinya sampai pecah itu perut. Ingat lusa ya, 26 ya Res. Besok dong. Ini udah Rabu Bang Andi. Oh iya udah Rabu, lusa. Besok. Ini udah tanggal 25 ya, benar besok. Betul. Minggu depannya di Mr. M ya. Akhi Mr. M jangan lupa. Hajar res. Jangan dia anak orang. Dia kenapa dia? Bob Chen. Hajar res infonya. Bob, saya mau nanya. Bob. Sebelum kau ngomong saya mau nanya kamu dulu nih. Kamu dari kecil udah jadi gini apa? Kira-kira di usia berapa kau jadi beginian? Bob, saya nggak tahu. Dari kecil kamu cita-citanya apa sih, Bob? Kalau dia ini gimana dia ini backgroundnya? Track recordnya gimana dia? Ngomong panjang nggak jelas kemana tujuannya gitu, Res. Oh gitu. Iya, itu. Makanya gue nanya dari Saya kecil udah mau. gini gitu. Saya suka sekali dengan One Wing Angel atau Sephiroth itu. Tahu Sephiroth? Enggak, saya tanya kamu dulu, waktu kecil kamu cita-citanya apa? Final Fantasy itu. Ya itu kan. Jer, ke situ dia. One Wings Angel. Lo naik ke sini tujuannya apa? Oh, saya tadi belum sempat menyelam bersama Zuma ya. Menyelam? Jika kalian tahu. Iya, sebenarnya saya mau menyelam bersama Zuma gitu. Lo di dunia nyata ada teman ngobrol nggak, Bob Chen?
begini. Orang ibunya aja Oga ngobrol sama dia. Gimana punya teman? Ibunya aja malas ngomong. Orang. Ibunya suruh makan dia pergi mandi. Lagi bete jelas. Jawaban ini. Ibunya ngomong kayak gini, Bob, Bob makan dulu ya nak. Dia pergi mandi. Itu. Aku tuh pasti bisa jawab ini. Bob pergi ke sekolah ya. Dia manjat pohon. Mengangkat tumitnya melawan aku. Yang dimaksud tumit itu apa? Nah, Bang Goto. Kalau kores pohon itu pohon tumbang kena angin kencang, Bob. Truk fuso bawa pasir. Di dalam. Iya. Ya kan, nggak ada yang tahu. Makanya aku ingin menyelam bersama Zuma gitu. Seberapa Ya makanya gua nanya lu dulu waktu lu kecil, Bob. Kamu dulu cita-citanya apa waktu kecil, Bob? Iya, tumit. Oh, cita-citanya ditumit. Apakah Yesus? Tumit gua lagi sakit nih. Dengkulnya sakit ya ternyata. Ditendang dengan tumit kan nggak pernah. Masa itu tulisan yang bohong gitu. Padahal itu tertulis itu. Kalau kaleng ini kalau derum kosong gimana, Bob? Derum kosong. Kenapa bisa kosong itu derum? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya tuh. Siapa yang kosongin derum orang? Lu yang ngisep. Dihisap ya. Bukan diminum, dihisap. Kayak Aibon ya. Gua nanya lu dulu, Bob. Itu derum kosong siapa yang ngosongin? Derum. Ya, derum. Rum Ya. karaoke. Rum karaoke. Kenapa lari ke karaoke? Nah, suntel. Katanya room. Bob. Kalau room itu ruangan karaoke. Lu di situ ada kunci dongkrak nggak di rumah, bro? Bob, kunci dongkrak? Nggak ada. Kunci Inggris? Ada? Nggak ada. Palu? Palu. Ada palu. Ya, coba ambil dulu, Bob. Ngapain? Ya praktekin lah. Ayo Bang Goto, jawab pertanyaanku. Lari ke Bang Goto lagi dia. Dia kan ahli sejarah gitu. Saya tes kesejarahannya, apakah itu semua dongeng atau memang benar? Terima dulu itu, Bob. Bob, terima dulu itu. Saya tidak ngerti apa yang dia tanya itu. Yang dimaksud Coba kau berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar. ya, di Yohanes 13. Orang yang Bob, diam dulu, Bob. Berapa harga rokok sebungkus? Ada gitu. Jarum super Surya ya 8K. Kalau beras 1 liter berapa harganya? Saya tidak pernah belanja. Kalau bensin 1 liter berapa harganya bensin? Eceran atau di pom? Di pom sama eceran memang beda, Bob? Ya beda lah. Kalau di pom berapa? Kalau di pom antara sekitaran 9 atau 10. Kalau di eceran? Eceran 12. Lancar ya kalau masalah ginian ya. Nyambung. Ini ngobrol gini aja, Bob, biar nyambung gitu loh, jangan ngomongin agama. Di bulan berapa di kampung lu, Bob? Di kampung lu di bulan-bulan berapa ya musim duren? Sekitaran kemarin Januari dan Desember. Musim duren. Sekarang lagi musim apa nih? Sekarang lagi musim hujan. Musim apa? Musim hujan. Oh, musim hujan. Ya, musim hujan. Kalau hujan itu, Bob, kalau kamu mau keluar hujan-hujanan atau pakai jas hujan? Di dalam Alkitab dijelaskan hujan itu akan. Kenapa lari ke situ? Iya, menghujani orang yang baik dan orang yang fasik. Sama-sama akan mendapatkan hujan gitu. Kamu hobinya mancing nggak, Bob? Pernah pergi mancing nggak, Bob? Saya pernah mancing sekali ya. Kalau kamu mau pergi mancing itu persiapannya apa, Bob? Saya tidak hobi memancing.
Hobi kamu apa? Hobiku berdebat. Apa? Ya, berdebat gini hobiku. Kamu pernah debat sama orang tuamu? Orang tua, sama saudara. Iya, sama saudara. Pernah nggak debat sama saudara? Ya pernah lah. Topik apa itu? Topik tentang peribadatan. Pembagian harta warisan apa gimana? Saya bilang ibadah itu tidak perlu. Saudaramu laki perempuan? Laki perempuan. Yang mana yang paling susah diajak debat? Keduanya mudah karena aku sangat pandai. Kalau kamu debat yang menang siapa? Ya tentu saja jago lah. Berdebatan masalah apa, Bob? Ya tentang peribadatan itu hanya seremonial. Orang tuamu nggak ikut campur? Kalau orang tua sih saya tidak ikut campur ya. Bukan orang tua yang tidak ikut campur, tapi saya yang tidak ikut campur. Karena kamu masih hormati orang tuamu nggak sih? Iya, dulu sih melawan. Kalau ketika nyambung ya kalau gini ya. Karena saya sadar bahwa durhaka itu nyambung loh ini loh, Bang Uto. Nyambung ini kalau ginian. Karena durhaka itu salah satu bagian dari larangan untuk menjadi memakan pohon hayat gitu. Kamu ada benda-benda pusaka di rumah, Bob? Enggak ada lah. Ya, di rumah kamu punya apa aja sih? Ada mobil, ada motor? Motor ada, motor. Motor udah lunas apa masih nyicil? Dalam hidup saya pernah hutang yang nggak pernah saya bayar itu 100k. Itu Cirkal sih suaramu, kenapa motor mau dicicil apa beli cash? Apanya? Motor beli cash apa nyicil? Beli di dulu itu beli dengan harga lebih tinggi gitu. Beli second. Di STNK atas nama siapa, Bob? Atas nama aku lah. Ya berarti kau nyicil. Iya, tetapi DP-nya berapa, Bob? DP-nya berapa? 8. Ambil berapa tahun? 3 tahun. Udah lunas belum? Lunas lah. Nyambung ya kalau ginian ya. Ya, dia mending ini ngobrol gini aja, Bob, biar nyambung dulu ya. Gak usah ngomongin agama. Oke. Kita sambut dulu tamunya ya, Bob. Ini ada tamu, Bob. Kau yang sambut dia, Bob. Itu ada berita. Ayo turun dia, Bob. Gara-gara lu sih kelamaan ngomong, Bob. Aku ingin lawan yang sepadan gitu. Nggak ada yang sepadan sini, Bob. Ada orang yang hebat di dunia ini. Nggak ada yang sepadan. Ya, saya kasih pertanyaan. Apa yang dimaksud tumit itu, yang melawan Yesus dengan tumit itu, maksudnya apa? Gitu. Nggak ngerti saya, Bob. Coba kau yang jawab. Coba kau yang jawab pertanyaanmu, Bob. Oke, aku jawab ya. Iya. Di antaranya banyak nama yang disebut tumit itu adalah Yakub. Yakub itu adalah tumit. Dia memakai tumitnya untuk menendang Esau. Dia yang bungsu akan menjadi sulung. Itu. Siapa itu yang nendang itu, Bob? Esau lah yang sebenarnya menjadi warisan karena ditendang dengan tumit Yakub dan ditipu atas makanannya. Sehingga Tuhan memilih Yakub, bukan Esau. Alright. Itu yang nendang siapa, Bob? Bob, yang nendang siapa? Ya Yakub lah, kan. Yang punya tumit siapa? Yang punya tumit siapa? Kan di atasnya kan, di perut ibunya, ditendang-tendang kepalanya Esau itu. Esau itu orang mana Esau itu? Akan melahirkan
Esau itu ditendang-tendang oleh Kok nggak Yakub nyambung kalau kepalanya. gini ya? Makanya Itu disebut tumit gitu. Esau itu orang mana? Esau itu orang mana? Esau itu saudara sulungnya Yakub. Yakub itu siapa? Yakub. Oh Yakub. Ya. Yakub itu berantem sama Esau. Ya selalu berantem lah itu. Sehingga ditipu ya di kejadian atau apa itu. Ketika Itu kejadiannya di mana itu, Bob? Aku minta Bob, makanan. kejadiannya di ditipu sama Yakub. Kejadiannya di mana? Kejadiannya itu di mana? Di Genesis berapa? Oh. Pokoknya pas peristiwa Yakub. Yakub, jangan bilang Cakup. Yakub. Yakub kan tulisannya. Yakob. Ya biar keren lah, seperti orang Eropa, Yakub itu. Lu Eropa-Eropaan sih lu. Yakub itu orang desa. Yakub. Bob, lu ada rencana nggak sehat? Kalau saya sehat, maka saya akan memikirkan hari esok untuk istri saya, anak saya, ya enggak? Berarti kamu hari ini sakit? Kalau saya sakit, kan yang merawat Tuhan. Jadi kamu sakit apa, Bob? Iya, sakit rindu dengan Tuhan. Oh, sakit rindu. Tuhan siapa, Bob? Ya, Tuhan yang Bapa. Siapa namanya itu, Tuhanmu? Ya, Bapa itu tidak disebutkan namanya oleh Yesus Kristus, tetapi telah ditafsir oleh beberapa budaya dan negara menjadi Allah, Elohim, Yotepape. Kok banyak kali nama Tuhanmu, Bob? Ya karena berbeda bahasa, itulah tugas menara Bible kan, untuk mencampur adukan bahasa agar tidak menjadi satu bahasa. Kau agamanya di KTP apa, Bob? Agamaku agamaku Kristen. Pernah nggak kalau naik motor jatuh misalnya ke apa namanya itu, jatuh terus mengalami musibah gitu, pernah nggak? Saya jatuh kemarin di bulan November ya. Apanya yang cedera, kaki apa kepala? Aku dijatuhkan teman itu. Oh, disenggol sama temenmu? Iya, karena lu teriak-teriakan kali lu. Enggak, dia cemburu kan. Oh. Aku kan seorang yang seperti Tom Cruise gitu. Satu kali pandang wanita kan luluh gitu. Motormu apa mereknya? Oh, jangan sebut merek lah. Berapa cc? 115. Oh, masih inilah. Kau sering teriak-teriakan apa gimana, Bob? Jadi kau disenggol jatuh, terus yang cedera apa, mau kaki apa kepala? Kaki, pelipis tangan. Ya. Udah sembuh apa masih sakit? Sudah sembuh lah. Oh, udah sembuh. Jadi cuma sekali jatuh doang? Dahulu juga pernah tertabrak mobil itu. Pernah nggak kamu trauma kepala? Saya juga pernah dipukulin polisi. Waduh, jangan sebut itulah. Saya, kalau di desa saya itu ada orkes. Kamu maling kali, kamu pernah maling apa gitu? Ada, atau orkes nggak? Kamu nonton dangdutan? Iya, itu tawuran, aku ikut kan. Aku kan, mabok kali lu? Enggak, aku cuma lempar botol itu. Oh iya, nggak boleh. Pasir, kan? Lalu saya lempar gitu. Itu anarkis, itu nggak boleh tuh, Bob. Kau yang salah lah. Nggak boleh gitu lagi ya. Ya, sebagai pembuktian jati diri seorang lelaki kan.
Kamu selama hidup ini Bob, kamu pernah pacaran? Saya tidak pernah berpacaran. Berarti nggak ada perempuan yang suka lu ya? Ya, setiap yang saya dekati, Tuhan itu cemburu gitu. Kenapa? Loh, kenapa Tuhan cemburu? Ya karena Tuhan mencintaiku gitu. Oh, jadi Tuhan pacarmu? Ya iyalah. Oh, jadi kamu nggak boleh menikah? Kan di dalam Amsal ya, manusia itu disebut suami. Bapak itu disebut suami, sementara manusia itu disebut istri kan. Istri yang sedang ditinggal oleh suaminya atau Bang Toyib lah, semuanya. Jadi kamu, jadi pada dasarnya kamu istri Tuhan gitu. Itu di dalam kitab Kejadian Lama kan. Kamu Bob dalam sehari berapa kali? Bob dengerin dulu. Ya udah, kamu dalam sehari kamu mandi berapa kali Bob? 2 kali. Gosok gigi? 1 kali. Waduh, kok cuma sekali? Ya karena aku tidak mengikuti aturan yang menjadi kewajiban gitu. Kalau kamu ngobrol di aturan sikat gigi 3 kali, maka aku telah melakukan hukum wajib pada sikat gigi, sementara aku telah meniadakan hal-hal yang wajib. Ini Bob, kamu pernah nggak diomelin sama orang tuamu? Ya setiap hari lah. Kenapa kau diomelin? Yang pertama itu masalah rokok ya. Orang tua kamu menganggap kamu sehat apa sakit? Ya kalau kau merokok kau akan sakit kok, gitulah. Jadi orang tuamu menganggap kamu sakit? Ya, khawatir akan kesehatan itu aja. Pernah nggak orang tuamu bawa kamu konsul ke psikiater? Tidak pernah. Kamu dulu waktu sekolah SD ranking berapa Bob? Aku selalu mendapatkan ranking 1 dan 3, 1, 2. Waktu SMA kamu cita-citanya apa waktu SMA? SMA saya ingin ahli matematik. Sudah tercapai apa belum? Tidak ya, karena sosok temanku itu, yang kata Yesus itu, aku yang membawakan roti gitu. Tetapi kenapa kamu nggak ini aja Bob, daftar jadi polwan? Terlalu sibuk dengan kepolisian itu tidak bisa mengekspresikan diri kita. Aku ingin menjadi seorang Bob, banyak yang minta Bob kali ini banyak yang minta kamu on cam dulu dong, banyak mau kenalan sama kamu. On cam dulu Bob. Tidak perlu lah. Kalau kamu nggak on cam, kalau kamu nggak on cam saya turunin loh, bener. Ya turunin aja. Iyalah. Ya, soalnya banyak yang minta loh suruh on cam loh. Ayo lah itu melanggar perjanjian Tuhan. Buset. Tidak perlu dikenali oleh manusia. Usia kamu berapa sih Bob? Aku akan selamanya kekal. Berapa usiamu sekarang? 40. Oh 40, belum punya bini? Belum. Berarti nggak laku kau Bob. Aku beberapa kali mencoba ingin hidup normal, tetapi takdir tidak menghendaki. Oh kamu nggak normal? Ya, secara umum manusia. Pedang sama pedang dia Bang. Semalam sudah jujur ke Bang Zuma. Pedang sama pedang. Gitu. Kamu sukanya yang laki apa yang perempuan Bob? Laki. Dengan laki-laki dan perempuan. Ternyata kamu ACDC ya Bob? Pernah gak kau mendengar? Ternyata sakit beneran ini anak. Masa kasihan juga ya. Dulu ada orang Roma yang sangat tampan, dia sampai jatuh cinta pada dirinya sendiri itu. Kamu lebih cenderungnya ke perempuan apa ke laki Bob?
ya perempuan lah sebenarnya. Secara naluri lelaki itu pasti ke perempuan. Tapi kenapa kok tidak punya istri? Terlalu sulit karena Tuhan terlalu mencintaiku. Jika Artinya, aku gini loh Bang Hendy, jika aku menikah maka kasih sayangku akan terbagi gitu dengan istri saya, sehingga Tuhan akan aku abaikan. Tapi kamu normal ya, Bob? Ya, saya normal. Udah disunat belum? Belum. Kenapa? Ya nggak apa-apa lah. Dulu waktu kamu SMA, adakah kamu punya teman atau memang kamu hidup sendiri? Temanku itu sangat banyak ya. Teman akrab, siapa namanya teman akrab kamu? Teman akrabku hanya sepintas. Siapa namanya teman akrabmu di sekolah dulu? Nggak boleh disebut lah. Inisialnya aja, laki apa perempuan? Laki lah. Kenapa nggak ada perempuannya? Kenapa ya? Ya karena mungkin ini takdirku gitu, untuk menjadi seorang pria sejati kan. Oh, jadi kamu cenderung ke laki apa perempuan? Ya perempuan lah. Misalkan seorang kesatria, apakah seorang kesatria itu berpacaran selalu menggoda wanita? Kan enggak. Dia menampilkan keterampilan perangnya dan kecerdasannya untuk memikat perempuan, bukan rayuan gombal gitu loh. Tapi kalau pagi ucokmu masih bangun, bisa ngebangun ucokmu? Kemarin saya mimpi basah. Ya berarti masih normal dikit-dikit ya. Ya, karena Tuhan aku gitulah, karena aku pacarnya Tuhan, aku mencoba untuk setia gitu. Terus kalau I love you to Yen, I love you to Yen. Terus sekarang ini keluhanmu apa, Bob? Keluhanmu apa? Keluhanku, aku ingin seseorang mewarisi pengetahuanku ya tentang menyelam dunia keilahian, sehingga aku ini bisa pergi tenang gitu. Kamu pengetahuannya ini dari mana, pengetahuan kau dapat? Memang kamu sekolah apa dulu? Aku sangat menyukai tentang hadis ini ya. Aku mempunyai hambaku ini aku beri minuman. Kenapa lari ke hadis? Kamu kan Kristen, kenapa ke hadis? Ya kabar apa itu? Entahlah. Lalu dia terbang, sehingga ketika dia terbang, dia menemuiku. Ketika dia menemuiku, dia datang kepadaku. Ketika dia datang padaku, maka dia kuberikan kerajaanku. Bob, kamu bisa manjat pohon? Saya ketakutan. Kata temanmu katanya kamu dulu suka nyolong mangga tetangga, manjat. Waktu kecil itu. Nah itu kan, berarti manjat, bisa manjat kamu. Sama begini. Ya Ratu Stanitz itu yang harus dipelajari oleh setiap manusia. Nggak nyambung lagi nih. Seseorang itu harus seperti elang, karena setiap kehidupan itu penuh jurang. Maka cengkeramlah tepian itu. Bob, kamu kalau masih sering ke gereja ya, Bob? Sudah aku bilang, aku sudah beribadah. Masih aktif ke gereja gitu? Enggak. Kenapa? Aku sudah bilang,
peribadatan itu hanya seremonial. Jadi kamu nggak pernah ibadah? Yang terpenting itu rohku lah. Emang kamu nyembah siapa? Kamu nyembah siapa, Bob? Saya menyembah sesuatu yang aku yakini dalam diriku. Oh, kamu menyembah. Jadi kamu menyembah dirimu. Maksudnya itu aku ingin menjadikan kesadaranku lebih tinggi gitu. Iya, kamu menyembah siapa? Ya, tentu saja. Apa? Mengimani diriku. Oh, kamu mengimani dirimu, menyembah dirimu gitu. Untuk menjadi lebih tajam dan menjadi manusia unggul seperti kata Nietzsche. Kau sadar nggak, Bob? Kau sadar nggak kalau dirimu itu sakit? Maksudnya sakit dalam hal kesehatan badan atau rohani? Sakit rohani lah. Katakan pada semua orang di 35K ini, apakah mereka memiliki rohani? Mereka hidup dalam daging. Mereka ini orang-orang mati, kata Yesus. Mereka hidup hanya untuk daging. Bob, apa bedanya orang gila dengan kamu? Perbedaannya apa orang gila dengan kamu, Bob? Perbedaannya orang gila itu tidak memiliki kesadaran, tapi mereka merdeka. Sementara kamu orang yang memiliki kesadaran dan merdeka. Bagaimana kau bisa kesadaran kalau kamu nggak sadar? Aku sadar bahwa aku ini ada dan akan terus ada. Nah, itu kan kamu nggak sadar, itu namanya sakit itu, Bob. Yang tidak sadar adalah orang-orang yang berjalan tanpa ruh. Ya udah, mudah-mudahan kamu bisa sehat lagi ya, Bob ya. Kamu di mana sih? Jakarta apa di mana, Bob? Oh, saya orang dari keturunan terhormat ya. Keturunan apa? Ya, ras Majapahit. Wih, kamu sekarang di mana? Provinsi apa? Ya, tetangganya Ardiansah. Oh, kamu di Mojokerto? Ya. Surabaya apa Mojokerto? Mojokerto lah. Mojokerto lah. Besok aku naik ya. Iso. Ya, 4. Ora iso monjo Mojokerto piye? Iya, mbok nek kromo inggil wis ilang. Ya, inggil tuturanmu, Bob. Krono wong Jawa wis ilang jawane. Ya wis turu meneh. Turu meneh minum obat turu meneh ya. Ya wis lah. Ya wis lah. Ya wis. Tidur sana, Bob. Minum obat, jangan lupa minum obat, tidur gitu. Saya tidak pernah meminum obat ya. Udah. Saya hidup natur, alami. Ini nggak bisa ya? Kenapa ya nggak bisa turunin ya? Lebih baik hidup alami tanpa obat-obatan. Nggak bisa diturunin dia. Susah loh ya. Sebentar. Aku ingin. Monggo tuh, turunin coba, bisa nggak? Aku juga capek nih. Aku masih salah ini. Aku ingin. Salahmu apa? Ya, aku ingin tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang, yaitu sebuah dosa antara kita gitu, Bang Edi. Semoga engkau selalu berjalan dengan pena yang telah tertulis dan pena itu sudah tidak bisa diturunkan karena Ustadz Arif menyelam. Ustadz Arif menyelam. Oh, turun sendiri. Nah, oh gitu. Turun sendiri ya. Kan menyelam tidak bisa. Kasihan ini anak sakit turun ini. Sendiri. Sakit ini anak ini, Om. Benar. Jadi seakan-akan itu Tuhan dalam dirinya, dia menyembah dirinya sendiri gitu. Sakit dia. Tidak ada dasarnya, ingin berpengetahuan tinggi gitu. Kayaknya jadi gila.
sepertinya tadi kalau ngobrol masalah bensin, harga-harga rokok Pengennya nyambung Ustaz dia. Arif ini tidak beres. Oh gitu. Betul. Betul. Bentar lagi kita rungkat ini, nyelam nih. Jaringan Oh iya. bagus. Masalah motor tadi, masalah Kalau udah motor muncul Bang Arif nyambung nih. langsung rungkat. Cek. Kedengaran nggak suara di bawah teman-teman? Lah. Bentar lagi rungkat nih. Oke, udah mulai normal lagi. Iya. Oh enggak. Udah. Cek. Cek satu. Cek. Kedengaran. Aman, Nora? Kedengaran. Ada bagus, anggota? bagus. Aman, bagus. Ya wes lah. Kecil ya. Iya, di YouTube kecil kok. Berubah. Iya tuh. Tunggu ya. Oh iya. Nah ini. Turun dia semua. Nah sekarang, turun lagi masih. Nggak mau dia. Tunggu. Di YouTube kecil. Dia nggak mau dia. Oke. Baru gede tuh. Udah gede ya di YouTube ya. Cek. Ada yang baru naik, disambut dulu. Bang Rudi, selamat malam. Bang Rudi. Baru disambut sudah jatuh. Itu gimana ceritanya? Kasihan itu si Bob sakit itu anak itu. Si Bob parah itu. Ya sambil nunggu UTN mending kita edukasi aja nih. Yang ringan aja pakai data ringan. Ini ada Abi Fakih, selamat malam. Abi Fakih, selamat malam. Abi Fakih, selamat malam. Abi Fakih, selamat malam. Aduh, jangan-jangan orang yang sudah tidur ini dinaikkan. Abi, selamat malam Abi. Aduh, mungkin Bang Handi yang sapa. Kalau Bang Handi yang sapa mungkin langsung menjawab. Abi. Aduh. Udah mantap ya di YouTube ya. Udah full loh ini volume. Tuh, udah full. Waalaikumsalam. Bang Sauki. Ya, kita edukasi aja, data-data ringan aja dalam Bible aja. Nggak usah eksternal ya. Jadi kawan-kawan apapun. Oh ya, ada bagus. Masih muter dia, belum duduk. Ya udah duduk tuh. Bagus, selamat malam. Bagus, selamat malam. Bagus, selamat malam. Wah, ini disapa-sapa, ada yang jawab nih. Ini kayak artis. Aduh, parah. Bagus, selamat malam. Wah, turunin aja kalau nggak mau. Tuh, Sugiatno. Selamat malam, Sugiatno. Ini orang pada tidur semua ini. Nggak ada yang Sugiatno. Sahur. Adi, selamat malam. Adi Sasen, selamat malam. Adi Sasen, selamat malam. Nah, ini orang tidur semua, mungkin dari tadi minta naik ini atau bagaimana? Sejadi. Teman-teman yang nonton di sini jangan lupa nonton channel kami di YouTube ya. Saya YouTube-nya Handi Selebes Channel. Kalau Bang Juma Julkifli Mbak Official. Kalau Ustaz Alip Channel ya. Jangan lupa kunjungi kami di YouTube. Di YouTube itu
Anda bisa mengulang-ulang karena di sana tidak ada yang diedit, langsung dari sini ke YouTube. Iya, tidur semua ini. Ya, kita lanjut tadi narasinya Bang Zuma saja tentang penyaliban. Jadi sebenarnya kawan-kawan konsep penyaliban itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi ya. Itu hanya karena situasi politik dengan ajaran-ajaran yang masuk yang memang dasarnya dari pagan. Sementara untuk penebusan dosa sendiri kawan-kawan ya, memang sebenarnya ajaran para nabi itu tidak ada menebus dosa itu mengorbankan darah manusia, tidak ada kawan-kawannya. Yang ada itu darah binatang ya. Bahkan penebusan dosa sendiri yang sering kita baca ayatnya ya, banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa penebusan dosa sebenarnya tidak ada. Itu hanya narasi-narasi yang dibuat menurut sejarah baru masuk ke dalam naskah Bible itu di abad keempat, kan begitu. Sementara Injil-Injil yang disembunyikan atau diapokrifakan Roma tidak bercerita tentang kisah-kisah penebusan itu, kan begitu kawan-kawannya. Karena sudah tertolak secara otomatis, bahkan Bible pun sampai detik ini juga menolak sebenarnya konsep penebusan dosa. Nah, sering kita baca ayatnya seperti contoh di Yeskiel 18 ayat 19-20 ya. Nah, terutama ayat 20. Di situ dikatakan begini, orang yang berdosa itulah yang harus mati. Ayah tidak turut menanggung dosa bapaknya dan bapak tidak turut menanggung dosa anaknya. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius 16 ayat yang ke-27 sudah membatalkan ya penebusan dosa. Tidak ada penebusan dosa menurut Yesus. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada. Lalu kita lanjut lagi kata Paulus sendiri ya. Kata Paulus dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita harus memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Jadi tidak ada. Dia lanjut lagi di Galatia 6 ayat yang ke-5, dia katakan bahwa setiap orang atau tiap-tiap orang, sebab tiap-tiap orang itu menanggung beban dosanya sendiri. Jelas kawan-kawannya, jadi tidak ada penebusan dosa. Lalu kita lanjut lagi eskatologi Kristen ya. Jadi kitab Wahyu itu eskatologi Kristen dalam Wahyu 20 ayat 12. Ini semua jawaban ya dari kisah-kisah narasi-narasi dalam Bible yang mementahkan penebusan dosa. Jadi jelas sekali ya dalam Wahyu 20 ayat yang ke-12 sudah dijelaskan di situ, aku melihat orang-orang yang mati besar kecil berdiri di hadapan tahta Allah ya. Lalu dibukalah semua kitab dan dibuka kitab lain yaitu kitab kehidupan. Ya, jadi semua manusia, semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing sesuai ada yang tertulis dalam kitab tersebut. Ya, jadi jelas sekali kawan-kawannya. Jelas sekali tidak ada kisah penebusan dosa. Bible pun membantahnya. Nah, lalu Al-Quran pun dengan jelas ya kalau kita baca dalam surat Taha ayat yang ke-15 ya yang sering kita ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna sata'atiyatun akadu ukfiha litusakulu nasim bima tasa ya. Hari kiamat itu memang akan ada, tapi kami merahasiakannya ya. Lalu kami membalas setiap manusia atau semua manusia menurut apa yang dia usahakan. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan juga bahwa semua manusia itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing, sesuai apa yang dia usahakan. Jadi ajaran Isa ya tidak pernah, sebenarnya sabda Isa yang asli tidak pernah berlawanan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu datang untuk membenarkan Injil dan kitab Torah yang sering kita baca. Ada di surat Al-Imran ya, ayat yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa ansalat Taurat wal Injil. Dia Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang mengandung kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang menurunkan Taurat dan Injil. Jadi dibenarkan. Kata Isa ya, yang membawa kabar baik dalam Injil, jelas bahwa semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Jadi gagallah penebusan dosa, karena penebusan dosa itu hanya warisan bangsa Celtic ya, tokoh-tokoh Druid, pendeta-pendeta Druid ya dari suku Celt ya, yang dasarnya memang ajaran pagan yang berasal dari Eropa Tengah. Nah begitu kira-kira. Jadi orang-orang Galia ini berhasil masuk menginvasi Turki, lalu ke beberapa kota, bahkan sampai ke
Roma, Korintus, ya Galatia ya, lalu mengajarkan hal-hal yang memang di luar dari ajaran-ajaran Nabi, ya begitu menurut sejarahnya. Jadi ketika mereka masuk mulai menginvasi Balkan, lalu masuk ke Anatolia Tengah ya, yang bersebelahan dengan provinsi Arkan di Turki, mereka membawa ajaran-ajaran adat budaya di mana menebus dosa itu menggunakan darah manusia. Ya tentunya darah itu tercurah di atas tiang pohon atau kayu salib. Jadi ini bukanlah ajaran para nabi, tapi ajaran pagan yang berasal dari Eropa Tengah. Makanya Kristen hanya bisa besar di daratan Eropa awalnya, masuk ke Amerika, tidak bisa besar di tanah kelahiran para nabi karena memang dasar ajaran mereka itu Helenistik atau pagan. Jadi hanya bisa besar di bangsa-bangsa yang awalnya memang menyembah pagan. Tertolak secara otomatis di tanah Arab Israel karena tanah Arab Israel adalah tanah kelahiran para nabi. Jadi ajaran Kristen secara otomatis tertolak di sana. Kenapa seperti itu? Ya karena dasar ajarannya adalah ajaran pagan. Jadi hanya bisa besar di bangsa-bangsa penyembah pagan, terutama Eropa Tengah dan sekitarnya. Begitu kira-kira kawan-kawan. Silahkan Mang Handi, mungkin mau dilanjut, silahkan. Silakan Bang, tidak ada yang minta naik masalahnya. Yang jelas para nabi itu tidak ada ajaran para nabi ya teman-teman ya. Kagak ada itu dosa ditanggung orang lain, terus memakai tumbal menembus dosa, gak ada itu gitu. Ya lu kira-kira berdosa ya langsung aja minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat nasuha misalnya kan gitu ya. Jangan diulang lagi. Yang muncul lagi. Kenapa? Ada Tuhan, betul. Nah ini Tuhan, saya tidak berani. Takut saya sama Tuhan. Mana berani? Ada pertanyaan di bawah. Ada pertanyaan di bawah. Siapa pengarang Al-Quran? Al-Quran bukan karangan. Al-Quran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Jadi pertanyaanmu itu saya luruskan dulu. Al-Quran bukan karangan, tapi itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebut kitab suci. Saya jawab ya, kalau kau berani naik sini kita diskusi. Halo Bro Denny. Salam, selamat malam, selamat pagi. Pagi. Apakah Baik, Bro Denny, apakah semua yang ada di Bible itu firman Tuhan atau sebagian firman Tuhan? Bible itu berisi tentang riwayat, kisah, sejarah, puisi, firman Tuhan, ilham Tuhan. Jadi tidak semua firman Tuhan gitu? Enggak. Kalau tidak semua firman Tuhan berarti ada intervensi manusia gitu ya? Ya intervensi manusia itu memang ada, tetapi intervensi itu diilhami oleh Tuhan. Maksudnya gimana kalau udah intervensi? Ya jadi manusia itu mengintervensi. Sebelum dia diintervensi, Tuhan itu memerintahkan dia untuk mengintervensi. Oh jadi Tuhan membimbing dia untuk intervensi gitu? Betul. Jadi samaannya bukan firman Tuhan kok gitu ya? Ya itu memang bukan firman Tuhan, itu ilham dari Tuhan namanya. Oke. Tuh teman-teman Kristen di bawah tuh dengerin tuh. Karena saya pernah membaca di Bible juga ya, Paulus berkata, aku berkata bukan berdasarkan menurut firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus bukan firman Tuhan, dia sendiri yang ngomong kan gitu. Betul. Sudah berapa wahyu Pak Denny yang diturunkan Elohim? Cukup banyak. Coba dibaca. Sudah ada di buku Pak Denny. Sudah dijadikan kitab suci. Sudah diajarkan lebih dari 100 pendeta di seluruh penjuru Indonesia. Aduh. Mas Magoto, silakan Magoto. Tapi baca firman Tuhan sambil apa? Cimeng kudung ya Magoto.
Ya, nyimeng. Nah, mantap. Hikmat ya. Oh, iya, Penuh iya. hikmat itu. Ya, kalau baca wahyu. justru nyimeng banyak dapat wahyu. Parah ini. Jadi dalam keadaan mabuk terbuka bisa Nggak berpikir mabuk ya. Itu bukan mabuk, Bang Hendy. Cemeng kudus katanya Bang Andi. Itu melayang itu beda. Hai, melayang sama mabuk itu beda. Atau halusinasi gitu. Enggak sih, itu ilham, namanya ilham. Bukan halusinasi. Bosan ada Tuhan dapat wahyu ini. Ada parah. Yang dapat wahyu itu nabi Bang Denny, bukan Tuhan. Gimana sih? Iya, saya nabi dan Tuhan. Oh, nabi dan Tuhan ya. Waduh, borong semua ya, macam gado-gado. Aduh. Tapi baru Sudah 2 tahun diangkat Tuhan ya. Sudah 2 tahun Kang Bang Goto diangkat Tuhan. Iya betul. Barusan ada nabi itu yang nyimeng dapat wahyu. Wah, baru Bang Denny luar biasa. Ada Tuhan nyimeng katanya. Di bawah itu ada Tuhan nyimeng. Nyimeng dapat ilham. Bisa ngomong itu Pak Denny. Menurut Anda apa bedanya Kristen Eropa seperti Pak Denny dengan Kristen Indonesia? Beda atau sama? Ya beda. Bedanya apa Pak Denny? Kalau Kristen Eropa itu tidak menggunakan kata Allah, kalau kita di Indonesia menggunakan kata Allah. Jadi kalau gitu, yang mana yang benar? Yang Eropa. Kalau Eropa yang benar berarti Indonesia gimana? Ya salah lah. Bang Denny yang ngomong loh ya, bukan aku. Oh iya, malah LAI sesat kata Bang Denny. Bang Andi. Bang Denny pernah baca LAI? Pernah. Anggapannya? Ya menyesatkan. Loh, Pak Denny yang ngomong loh ya, bukan aku. Paling aku kena 7 hari ini nanti sebentar lagi. 7 hari kenapa? Ya aku udah 2 kali kena 7 hari gara-gara ngomong seperti ini. Kena Bennett. Oh akunnya. Kena Bennett juga. Iya akunnya kena Bennett gara-gara aku ngomong seperti ini dulu. 2 kali sudah. Lain sesat ya. Tapi aku perhatiin di Eropa Pak Denny, khususnya Pak Denny di Belanda ya? Belanda. Ya kenapa? Kenapa di Belanda itu banyak gereja kosong Pak Denny? Karena tidak adanya pendidikan agama di sekolah-sekolah dasar. Ada nggak gereja di Belanda dijual? Mungkin Ini satu Tuhannya atau 2 ini. mungkin 1 atau 2. Ini Tuhanmu Karen. Tuhan Denny Karen. Halo. Waduh ada Bang Karen nih ketemu nih. Panjang nih urusan kalau ada Bang Karen nih. Parah ini. Kalau Denny Tuhan nggak ada di Alkitab. Kalau saya adiknya Sudah Tuhan, dilantik iya saya langsung kok. Jakobus. Hah? Langsung dilantik Elohim Bang Denny tanggal 10 Maret 2024 ya Bang Denny ya. Boh, saya adik. Kalau begitu saya laporan dulu sama Mama Maria kalau begitu Masa Mama Maria tidak kasih informasi ke saya? Sudah 2 tahun ya Bang Denny ya. Jadi Tuhan ya Bang Denny. Iya. Jangan ke situ deh pembahasannya. Bang Karen menurut Pak Denny, Kristen di Eropa lah yang benar, di Indonesia katanya kebalikannya gitu. Apa Bang Karen gimana? Di Eropa, kalau Kristen di Eropa yang benar, kenapa boti-boti diberkati di gereja? Gimana itu? Iya tahu. Jeruk makan jeruk. Kenapa bisa ada begitu Bang Denny? Jeruk